Bab 344, Benteng Kekaisaran. Xiao Xiao bergegas mendekat setelah Huo Yuhao memanggilnya. Ketika dia melihat semua yang ada di depannya, dia juga terpana. Sungguh tak terbayangkan, itu adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak alat jiwa. Pergi, ayo turun. Huo Yuhao sudah sadar sekarang. Setelah kejutan sementara, matanya dipenuhi kegembiraan. Transformasi Golden Butterfly Dragon memutar untuk melihat Huo Yuhao. Turun. Kami tidak jelas tentang perangkap di sini. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, saya sudah memeriksa mereka sebelumnya. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa tidak ada jebakan. Petik 2. Kenapa? Tanya Xiao Xiao. Huo Yuhao terkekeh, kamu bukan seorang insinyur jiwa, atau kamu tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Semua yang ada di penyimpanan di sini adalah alat jiwa, terutama botol susu dan meriam stasioner yang diam. Kamu pikir mereka itu apa? Mereka adalah bahan peledak. Jika meledak, mereka akan menghancurkan gudang ini. Seluruh kota bahkan mungkin menderita akibat ledakan. Sementara mereka sangat stabil, reaksi berantai mungkin dimulai jika salah satu dari alat jiwa ini dipukul. Mengingat hal ini, apakah menurut Anda Kekaisaran Matahari Bulan akan memasang perangkap pada level ini? Saya merasakannya sebelumnya, tidak ada kekuatan jiwa lain selain dari yang datang dari alat jiwa ini. Petik 2. Tentu saja, mereka memiliki pengaturan lain yang ditetapkan. Namun, pengaturan ini digunakan untuk mencegah ledakan. Saya yakin ada lebih dari satu pintu masuk ke gudang ini. Sisi ini hanya salah satunya. Karena mereka membutuhkannya agar nyaman untuk keperluan transportasi, mereka tidak dapat menginstal terlalu banyak alat jiwa defensif di sini. Jika kita tetap berhati-hati, tidak akan terjadi apa-apa. Tiga wanita itu mengerti. Dua level sebelumnya penuh dengan semua jenis logam langka. Logam langka ini biasanya sangat kuat, dan tampaknya tidak berisiko mengalami ledakan. Bahkan sinar jiwa tidak dapat merusaknya. Namun, alat jiwa pada level ini berbeda. Akan menjadi bencana jika mereka hancur berantakan. Ketika mereka menuruni tangga dan memasuki gudang, perasaan itu menjadi lebih kuat. Mereka sama sekali tidak terancam saat memasuki gudang. Huo Yuhao juga mengaktifkan deteksi spiritual untuk merasakan setiap perubahan yang mungkin terjadi. Suara Wang Donger terdengar, Yuhao, kita harus cepat. Anda masih memiliki turnamen di sisi lain. Jika Anda menyeret semuanya ke sini, apa yang akan terjadi pada Anda di sana? Petik 2. Huo Yuhao sedikit mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Ikuti pengaturan yang saya siapkan. Masih ada beberapa barang bagus di sini. Kita harus memilih apa yang ingin kita tinggalkan dengan benar. Xiao Xiao, ambil semua botol susu terlebih dahulu. Mereka akan menjadi sumber kekuatan masa depan untuk Sekte Tang. Berikutnya, di bawah perintah Huo Yuhao, ketiga wanita itu dengan cepat mengambil tindakan. Mereka mulai melakukan beberapa hal licik. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ledakan. Itu bukan pertama kalinya ledakan sekeras itu terdengar. 2000 meter di langit, pertarungan yang intens masih terjadi. Seekor naga hitam besar menutupi setengah dari medan perang. Saat ia membuka sayapnya lebar-lebar, itu sepertinya memenuhi seluruh langit. Naga hitam ini panjangnya lebih dari 100 meter, dan ditutupi sisik tebal. Matanya yang keemasan suram membuatnya terasa menakjubkan. Setiap kali bergerak, itu akan menyebabkan tambalan besar ruang terdistorsi. Ruang terdistorsi ini tidak menyebar, tetapi menetralkan gelombang kejut di sekitarnya. Di seberang naga hitam ini adalah raksasa hijau tua. Tingginya hampir mencapai 100 meter. Otot-ototnya yang berkembang membuatnya tampak seperti berasal dari zaman kuno. Pusaran air besar berwarna hijau gelap dengan banyak garis cahaya keemasan di sekelilingnya terus berputar. Tidak jauh dari raksasa ini, ada binatang buas besar yang memiliki kepala bertanduk yang menyerupai naga, tanduk spiral yang menunjuk di depannya, dan tubuh yang menyerupai banteng berotot. Binatang ini menginjak awan yang dibentuk oleh cahaya kuning. Kekuatan yang dimiliki binatang ini sedemikian rupa sehingga rasanya seperti langit telah menjadi bumi. Naga hitam itu dibentuk oleh Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao. Raksasa hijau kehitaman itu adalah Dubusi, dan banteng besar itu adalah banteng Taoti yang saleh yang dibentuk oleh Penatua Xuan. Mereka bertiga telah bertarung di langit selama beberapa waktu. Memang, bahkan Penatua Xuan dan Dubusi tidak cocok Long Xiaoyao dalam duel. Namun, mereka memiliki pengalaman ratusan tahun. Ketika mereka bekerja sama,
mereka tidak dirugikan. Setelah berbenturan dengan Long Xiaoyao beberapa kali, mereka mulai mengungkapkan tatapan gila di mata mereka. Kultivasi Dubushi dan Penatua Xuan hampir mencapai puncak level mereka. Mereka sudah peringkat 98 gelar Douluo selama bertahun-tahun, dan terus mencoba yang terbaik untuk mencapai puncak. Namun, tidak mudah untuk menjadi Douluo utama. Meskipun Penatua Xuan pernah memiliki bimbingan dari Penatua Mu, dia kehilangan seorang rekan sparring setelah Penatua Mu terluka parah. Itu bahkan lebih sulit bagi Dubushi, karena dia sudah yang terkuat di sekte tubuh. Saat ini, Long Xiaoyao adalah salah satu dari beberapa Ultimate Douluo yang tersisa di benua. Dia adalah rank 99 Ultimate Douluo, kemampuannya jauh lebih rendah daripada Elder Mu. Ketika Penatua Xuan dan Dubushi bertarung dengan Long Xiaoyao, mereka merasa seperti sedang berjuang sepenuh hati. Ketika mereka menikmati perasaan seperti itu, mereka merasa bahwa mereka semakin dekat dan dekat ke ambang pintu berikutnya. Long Xiaoyao bisa merasakan perubahan di dalamnya. Bahkan, dia bisa sangat menyakiti mereka berdua, bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka. Kesenjangan antara Douluo utama dan transenden Douluo peringkat 98 sebenarnya sangat besar. Namun, Long Xiaoyao memiliki keraguan sendiri. Dia tidak mau bekerja keras untuk gereja Roh Kudus. Berapa lama dia terkenal? Dia mungkin adalah guru jiwa yang terkuat di dunia. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa dia sedang memperjuangkan nyali untuk sekelompok tuan jiwa jahat? Dia hanya melakukan ini karena alasan khusus. Dia pernah berteman baik dengan Dewa Naga Douluo, Muen. Sementara mereka menjadi saingan cinta di kemudian hari, persahabatan mereka masih ada. Penatua Xuan dapat dianggap setengah murid Penatua Mu, dan juga pilar dari Akademi Shrek. Long Xiaoyao tidak mau menyakitinya, seperti dia sengaja membiarkan Huo Yuhao pergi sebelumnya. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Dubushi, kata-kata Dubushi sebelumnya masih menggerakkannya. Long Xiaoyao masih cukup sentimental. Akibatnya, dia tidak memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Dia bahkan menjadi lebih konservatif ketika dia merasakan bahwa mereka berdua menggunakannya sebagai batu ujian. Itulah sebabnya pertarungan antara mereka bertiga bukan pertarungan hidup dan mati meskipun sangat intens. Mereka membatalkan satu sama lain dengan kekuatan bertarung mereka. Namun, mereka tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di bawah. Saat ini, pertarungan darat telah mencapai tahap yang sangat intens. The Titlet Douluo dari kedua pihak tetap menjadi penonton, menyaksikan mereka bertiga bertarung dari jauh. Namun, Istana Kekaisaran Sun Moon masih diserbu. Serangan yang datang dari Shrek Academy, Star Luo Empire, dan Heavenly Soul Empire telah dimulai. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Sebuah tim penyerang yang dibentuk oleh para master jiwa yang setidaknya memiliki 7 sage jiwa bercabang 7 telah masuk ke Istana Kekaisaran bulan matahari 15 menit yang lalu. Mereka semua bertopeng, tetapi mereka sangat kuat. Ketika mereka menyerbu masuk ke istana, mereka membunuh banyak guru jiwa, insinyur jiwa, dan penjaga yang mempertahankan istana. Mereka langsung menuntut biaya untuk studi Kekaisaran Su Tianran. Meskipun mereka setidaknya sage jiwa, tidak ada satupun dari mereka yang berjudul Douluo. Mereka masih harus mengikuti aturan tidak tertulis dari dunia penguasa jiwa. Seorang pria muda yang berkedip dengan cahaya yang mencolok sedang mengisi daya di depan semua orang. Dia sangat cepat, dan penjaga biasa tidak bisa mendekatinya. Meskipun dia bertopeng, mereka yang telah melihat turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit bisa mengenalinya. Dia adalah sosok muda yang paling menonjol dari sekte tubuh, Long Aotian. Jiwa bela diri Long Aotian adalah kulitnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Dubushi, yang jiwa bela diri adalah tubuhnya, dia masih salah satu yang terbaik di sekte tubuh. Saat dia melepaskan kekuatan bertarungnya sekarang, dia tampak tak terkalahkan. Tubuhnya sesekali menunjukkan perubahan aneh. Terkadang, dia sekeras baja. Di lain waktu, ia selembut dan kenyal seperti tendon. Sinar jiwa benar-benar tidak efektif melawannya. Ada bulan yang cerah di atas kepalanya. Cahaya bulan dari itu ditargetkan ke arah meriam jiwa yang lebih kuat. Bagaimanapun, ini adalah istana kekaisaran, dan senjata yang sangat mematikan tidak dapat dipasang di sini. Akademi Shrek dan dua kerajaan lainnya telah mencapai konsensus sebelum mereka meluncurkan serangan mereka. Disinilah letak keunggulan terbesar mereka. Alat jiwa kekaisaran Sun Moon tidak bisa sepenuhnya dilepaskan, yang memberi mereka harapan.
Mereka tidak perlu khawatir tentang alat jiwa. Selanjutnya, para master jiwa paling mahir dalam pertempuran reaktif dalam area kecil. Namun, mereka masih menemui masalah ketika mereka melanggar istana. Sementara Kekaisaran Sun Moon tidak bisa memasang senjata yang sangat mematikan, mereka masih bisa memasang alat jiwa pelindung. Lapisan pelindung jiwa muncul dari gedung dan memblok peluru meriam jiwa stasioner yang telah mereka persiapkan sebelum mereka meluncurkan serangan mereka. Pada saat yang sama, mereka terus merasa bahwa mereka sedang dicegat. Tuan Jiwa Kekaisaran Sun Moon juga membuat langkah mereka. Meskipun mereka tanpa gelar Douluo mereka masih memiliki Tuan Jiwa Jahat Gereja Roh Kudus untuk memimpin mereka. Saudara-saudara Zhongli yang Huo Yuhao pernah temui sebelumnya dimasukkan di antara mereka. Ada cukup banyak penguasa jiwa jahat ini, dan kemampuan mereka juga istimewa. Sangat sulit untuk memisahkan mereka dan para penguasa jiwa yang telah melanggar istana. Bantu aku bangkit, kuatkan, suara teriakan seorang wanita bergema di belakang Long Aotian. Long Aotian cepat mundur dan berjongkok. Setelah ini, sesosok berdiri di pundaknya dan garis-garis cahaya ditembakkan dari belakangnya, menerangi sosok ini. Detik berikutnya, sosok ini melesat ke langit seperti sambaran petir. Cahaya putih keperakan yang kuat bersinar terang, dan bulan dari sebelumnya berubah perak. Cahaya bulan yang terang membuatnya tampak seperti bulan lain yang muncul di langit. Saat cahaya bulan melonjak, udara di sekitarnya mulai terdistorsi sebelum dihancurkan. Kekosongan gelap menarik udara di sekitar bulan perak ini. Sosok yang naik ke langit berdiri di depan bulan perak, membentuk gerakan aneh dengan tangannya. Di tubuhnya, cincin jiwa merah darah terakhirnya perlahan naik. Bulan perak perlahan ternoda oleh cahaya merah darah dari cincin jiwanya, dan berubah menjadi bulan darah. Seketika, semua orang merasakan badai berdarah datang dari langit. Bahkan orang-orang dari sisi yang sama heran ketika mereka melihat pemandangan ini. Garis-garis cahaya penguatan terus mendarat di sosok ini. Yang paling menarik adalah pagoda harta karun yang melayang di udara. Pagoda ini memiliki 7 cerita, dan 5 di antaranya bersinar terang. 5 garis cahaya menyilaukan yang datang dari 5 cerita ini memiliki efek yang menguat. Murid Su Tianran menyusut ketika dia melihat bulan darah ini. Douluo Jiwa Cincin 8. Ketika bulan darah muncul, Juzi segera bergegas di depannya dan melindunginya. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Penindasan yang datang dari langit akan merobek tubuhnya. Meskipun penghalang pelindung dengan kekuatan pertahanan alat jiwa kelas 9 naik di sekelilingnya, Juzi masih merasa sangat gelisah untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Pada titik ini, panggilan Phoenix nyaring bergema di langit. Bola cahaya merah gelap tiba-tiba bangkit dari halaman di samping ruang belajar Su Tianran. Cahaya merah gelap ini langsung diubah menjadi Phoenix hitam pekat yang ditutupi oleh api merah gelap. Phoenix ini menerjang ke arah sosok itu seperti sambaran petir. Korosi bulan darah, cahaya berdarah menyebar, dan cuaca berubah. Bahkan Titlet Douluo yang menonton ini dari langit bisa merasakan perubahan yang terjadi di tanah. Ketika seberkas cahaya berdarah itu keluar, udara yang ditusuknya nampak menguap sepenuhnya. Phoenix kegelapan yang naik tampaknya menemukan sesuatu yang salah. Itu mengepakkan sayapnya dan dengan cepat naik tinggi. Untungnya, cahaya berdarah itu tidak ditargetkan ke arah Phoenix, dan hanya menyapu melewati tubuhnya. Itu menabrak penghalang kelas 9 yang melindungi Su Tianran. Tiba-tiba, penghalang emas berwarna merah darah. Warna tebal, merah darah dengan cepat menyebar, dan Juzi merasa seolah-olah lautan darah telah benar-benar menelan mereka. Darahnya sendiri sepertinya melonjak, dan dia dengan cepat melepaskan Invincible Barrier-nya. Kembalilah, Juzi. Kekuatan isap yang tak tertahankan datang dari belakang. Juzi merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan dia langsung tersedot ke pelukan seseorang. Setelah ini, semua yang ada di sekitarnya berubah. Semuanya berubah menjadi emas merah. Apakah ini kekuatan keterampilan jiwa 100.000 tahun? Juzi merasa seolah-olah pikirannya telah kosong. Secara teoritis, penghalang jiwa pelindung kelas 9 dapat memblokir serangan Titlet Douluo. Namun, teori ini tidak berlaku di depan seorang guru jiwa yang sangat kuat. Sosok di langit ternyata hanya memiliki budidaya 8 cincin. Namun, serangannya berhasil mengatasi penghalang pelindung kelas 9. Apakah saya mati? Juzi berpikir dalam linglung. Terhadap kekuatan yang tak tertahankan, dia merasa sangat tidak penting. Namun, dia segera menyadari bahwa dia belum mati. Itu karena ada lengan di pinggangnya.
Dia secara tidak sadar menoleh untuk melihat. Yang dia lihat adalah wajah seseorang yang dingin namun percaya diri. Yang mulia, Anda berhasil berdiri. Persis seperti itulah yang terjadi. Su Tianran adalah orang yang berdiri di belakang Zhu Zi dan memegang pinggangnya. Namun, Zhu Zi ngeri mengetahui bahwa studi kekaisaran telah menghilang. Seluruh studi kekaisaran telah sepenuhnya menghilang. Di tanah hanya sekelompok puing merah darah yang perlahan mencair. Su Tianran tampak agak suram. Dia sudah siap untuk invasi hari ini, dan yakin. Baginya, penguasa jiwa terkuat yang mungkin bisa dikirim musuh-musuhnya hanyalah jiwa Douluo berdering 8. Mereka tidak mungkin menjangkau dia. Namun, rilis tiba-tiba dari korosi bulan darah tiba-tiba membuatnya merasa tuan jiwa benar-benar menakutkan. Ada alat jiwa berbentuk mangkuk di atas Su Tianran sekarang. Alat jiwa berbentuk mangkuk emas gelap ini hanya sedikit lebih besar dari mangkuk nasi biasa. Itu melayang di atas kepala Su Tianran dan menunjuk ke bawah, berkedip dengan cahaya bintang. Saat cahaya bintang terang bersinar, rasanya seolah-olah banyak bintang berputar di sekitar mereka. Alat jiwa merilis lapisan cahaya keemasan yang melanda Su Tianran dan Zhu Zi. Zhu Zi telah melihat cahaya emas kirmizi sebelumnya karena korosi darah bulan telah diblokir oleh lapisan cahaya keemasan ini. Itu adalah alat jiwa defensif kelas 9 peringkat teratas. Sebagai putra mahkota Kekaisaran Sun Mun yang pernah menjadi target pembunuhan, Su Tianran sangat teliti tentang keselamatannya sendiri. Di langit, lampu-lampu berdarah menarik. Zhang Lexuan merasa sedikit menyesal sekarang. Meskipun serangan mendadak ini tidak harus berhasil, secara alami akan lebih baik jika berhasil. Ada satu titik Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi benar tentang, membunuh Su Tianran akan menyebabkan masalah internal di dalam Kekaisaran Sun Mun. Ini juga yang Shrek Academy harapkan. Namun, alat jiwa Su Tianran terlalu kuat. Bahkan ketika dia menggunakan korosi bulan darahnya yang diperkuat oleh rekan satu timnya, dia tidak berhasil membunuhnya. Dia hanya punya satu kesempatan ini. Tuan Jiwa Kekaisaran Sun Mun dan Tuan Jiwa Jahat sudah menembakkan sinar jiwa ke arahnya. Phoenix kegelapan di langit sudah menangis saat menerjang ke arahnya. Zhang Lexuan melayang kembali dan menyatu dengan bulan perak di belakangnya, membentuk cahaya keperakan buram yang menutupi tubuhnya. Dia tidak segera menangani Dark Phoenix yang terbang ke arahnya. Bulan peraknya tenggelam dan mendarat di tanah lagi. Jika dia tetap di langit, dia akan terlalu jelas. Bahkan dengan kemampuan Zhang Lexuan, dia tidak akan bisa menangani rentetan serangan yang pasti akan datang padanya jika dia terus membuat dirinya target yang jelas. Namun, Phoenix gelap tidak menyerah mengejarnya. Itu mengejarnya sampai habis. Long Aotian berubah menjadi palu besar dan langsung menuju Phoenix gelap. Zhang Lexuan ditawari beberapa waktu untuk mundur. Suara aneh terdengar, dan tubuh Long Aotian terbakar dengan api merah gelap. Dia terbang kembali ke kerumunan orangnya sendiri, menyebabkan seruan berdering. Dia benar-benar kalah dalam konfrontasi langsung. Itu memang kamu, Xiao Tao. Bangun, teriak Zhang Lexuan. Saat dia melayang ke depan, dia mengambil posisi ofensif inti Long Aotian. Saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya bulan dari bulan perak. Dia benar-benar menyatu dengan bulan perak untuk membentuk tubuh sejati Silver Moon-nya. Itu adalah tubuh marsial jiwa-jiwa yang kuat yang mahir dalam serangan jarak dekat dan jarak jauh. Saat dia mengangkat lengan kanannya, seberkas sinar bulan menghalangi blokir Dark Phoenix. Zhang Lexuan merasakan hembusan udara hangat datang ke arahnya. Cahaya bulan yang dia tembakkan terdistorsi oleh udara yang hangat ini. Ketika mencapai lawannya, itu telah sangat melemah. Ini, api tertinggi. Tidak, ini api tertinggi yang tidak murni. Zhang Lexuan segera membuat keputusan dan menjadi lebih serius. The Dark Phoenix tidak mengeluarkan suara, dan dengan cepat melintas sebelum bentrok dengan Zhang Lexuan. Saat ini, sinar bulan dan api memenuhi istana. Zhang Lexuan terlibat Dark Phoenix dalam pertarungan yang intens. Pada titik ini, pertarungan di langit juga mengalami perubahan. Kawan, tunggu apa lagi? Menyerang. Saya ingin melihat bagaimana sekelompok orang ini akan menghentikan saya tanpa Long Xiaoyao. Dubusi mulai menjadi keras kepala, dan segera memberi perintah. Penatua Suan tertegun, tetapi dia secara alami tidak bisa membiarkan Dubusi tahu tentang perubahan di sisinya. Dia tidak punya pilihan selain memberikan sinyal untuk menyerang juga. Ayo bertarung dan lihat dulu. Mungkin kita akan menang. Long Xiaoyao tampaknya tidak terganggu sama sekali.
Ketika dia berguling-guling di langit, sepetak besar udara hitam berubah menjadi meteor gelap yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Penatua Xuan dan Dubusi. Pada tingkat Long Xiaoyao, kemampuannya sangat kuat sehingga dia bisa memengaruhi fenomena meteorologis. Penatua Xuan dan Dubusi tidak punya pilihan selain berurusan dengannya. Ada konfrontasi yang intens antara kedua belah pihak. Sejak mereka muncul, Akademi Shrek telah menguasai. Tubuh sekte sangat kuat, dan gaya mereka sangat mirip dengan Dubusi. Mereka menyerang dengan ganas pada saat mereka muncul. Tidak ada banyak penguasa jiwa jahat yang bisa membuat mereka berkonfrontasi langsung. Mereka terutama kuat dalam hal kebobrokan dan kemampuan khusus mereka. Pada titik ini, mereka ditekan. Adapun titlet Douluo dari Kekaisaran Sunmoon, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat mereka berhadapan dengan judul Akademi Shrek dari Akademi Douluo. Su Tianran telah mengamati situasi di langit. Melihat bahwa pihaknya dilemparkan ke dalam situasi yang semakin tidak menguntungkan, dia mulai menjadi pucat. Hallmaster, tolong persiapkan. Iya nih, kamarnya telah hancur, dan hampir semua pengawalnya terbunuh. Namun, ini masih istana Kekaisaran Kota Radiant. Su Tianran tidak kekurangan pria. Di sisi lain, Zhang Lexuan dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara-suara aneh. Zaza, Zaza, Gaga, Gaga, Jiji, Jiji. Suara-suara aneh ini tidak datang dari satu arah. Mereka datang dari segala arah. Ini, Zhang Lexuan berubah sedikit cemas. Dia melepaskan sinar rembulannya dengan seluruh kekuatannya untuk memaksa Phoenix gelap kembali. Namun, gelombang api melonjak dari tubuh Phoenix gelap dan menyapu ke arahnya. Phoenix kegelapan tampak benar-benar tanpa rasa takut. Zhang Lexuan dan yang lainnya segera mengembangkan perasaan tidak menyenangkan. Itu karena mereka ngeri menyadari bahwa istana kekaisaran berubah. Kamar-kamar di sekitarnya yang ditutupi dengan pelindung mulai bergerak. Mereka mulai membuka, dan meriam barel keluar dari kamar-kamar ini. Di bawah cahaya yang dipancarkan oleh penghalang pelindung, cahaya logam dingin yang dipancarkan oleh meriam ini dipenuhi dengan aura destruktif. Jika Huo Yuhao ada di sini dan punya waktu untuk berpikir, dia akan menduga bahwa gudang yang dia temukan bukan satu-satunya. Itu karena tidak ada alat jiwa kelas 7 dan meriam jiwa yang diam, atau sesuatu yang lebih kuat, di sana. Gudang lain yang lebih berharga dan menakutkan terletak di Istana Kekaisaran. Semua yang ada di sini adalah kekurangan di gudang lain. Ada segala macam alat jiwa dan senjata yang setidaknya kelas 7. Ekspresi Zhang Lexuan berubah ketika dia melihat barel meriam muncul, dan merasakan kekuatan jiwa yang mengerikan yang melonjak di sekitar mereka. Dia berteriak tanpa ragu, mundur. Mundur dari tanah. Petik 2. Pada saat ini, mereka yang bertarung dengan musuh di tanah adalah yang paling aman. Itu karena meriam jiwa semua diarahkan ke langit. Bagaimanapun, serangan darat akan mempengaruhi istana, dan bahkan kota. Masalah ini bisa dielakkan jika meriam diarahkan ke langit. Mereka yang ada di langit adalah yang paling terancam saat ini, dan mereka bisa merasakannya. Ketika seseorang menjadi gelar Douluo, dia akan merasakan semacam sensasi jika dia dalam bahaya. Saat ini, mereka semua bisa merasakan ancaman fatal. Perasaan yang sangat menakutkan. Ketika mereka melihat ke bawah, bahkan Penatua Xuan dan Dubusi tidak bisa tidak terkejut. Istana Kekaisaran tampaknya telah berubah menjadi hutan logam. Barel meriam tebal mencuat keluar dari bangunan. Lampu yang menyilaukan sudah mulai bersinar di dalamnya. Jelas, meriam sedang diisi. Bahkan yang terkecil dari meriam ini memiliki barel berdiameter lebih dari 30 cm. Meriam terbesar yang Penatua Xuan lihat memiliki laras dengan diameter lebih dari 2 meter. Meskipun dia tidak terbiasa dengan alat jiwa, dia bisa mengatakan bahwa itu harus setidaknya alat jiwa kelas 8. Tidak ada kekurangan alat jiwa stasioner, baik. Huo Yuhao benar. Menyerang Istana Kekaisaran adalah sebuah kesalahan. Kekaisaran Sunmoon adalah kekaisaran terkuat, dan telah membangun namanya di atas alat jiwa. Bagaimana pangkalan mereka tidak siap? Pandangan dingin melintas di mata Dubusi. Dia akan menyelam. Namun, Long Xiaoyao tiba-tiba menunjukkan perubahan yang luar biasa. Dia awalnya dalam bentuk naga hitamnya, tapi itu tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Namun, sosok ilusi ini tiba-tiba membesar. Dalam sekejap mata, naga hitam yang Long Xiaoyao telah ubah menjadi panjangnya lebih dari 1000 meter. Ketika itu berputar di langit, Dubusi, Penatua Xuan dan banyak titel Douluo di pihak mereka dihentikan.
Mereka dicegah untuk tidak turun menyerang. Pada titik ini, Penatua Swan tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia segera berteriak, "Mundur!" Ketika yang lain dari Shrek Academy mendengar sinyalnya, mereka segera melepaskan diri dari kelompok mereka dan dengan cepat mundur. Begitu mereka mundur, Dubusi tidak punya pilihan selain mundur juga. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk saat dia mundur dengan enggan. Titoul Douluo membentuk garis-garis cahaya yang mengalir. Mereka menghilang ke cakrawala seperti bintang jatuh. Pendiri misterius Gereja Roh Kudus mengangkat tangannya untuk menghentikan murid-muridnya mengejar mereka. Ketika dia melihat semua meriam di bawah, dia juga merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan sekte mereka. Tanda tanda hubung. Su Tianran berdiri di sana dengan tenang. Melihat bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum di wajahnya. Pada titik ini, Juzi menyadari bahwa Su Tianran bisa berdiri bukan karena kakinya baik-baik saja. Dia telah mengenakan sepasang kaki palsu buatan indah yang tersembunyi dari pandangan di bawah celananya. Alat jiwa kelas 9. Putra mahkota dapat menggunakan alat jiwa kelas 9. Juzi tercengang. Dia pikir dia telah memahaminya dengan sangat baik, tetapi tidak tahu bahwa kemampuannya telah mencapai tingkat seperti itu. Apa artinya jika dia bisa menggunakan alat jiwa kelas 9? Bahkan jika alat jiwa kelas 9 ini memiliki persyaratan yang lebih rendah, kekuatan pertahanannya masih pada standar alat jiwa kelas 9 peringkat teratas. Ini berarti bahwa Su Tianran setidaknya adalah Douluo jiwa berdering 8 teratas. Namun, usianya baru sedikit di atas 30 tahun. Kemampuannya akan dianggap langka bahkan jika dia berada di Akademi Shrek. Su Tianran sedikit tergerak saat dia melonggarkan cengkeramannya di pinggangnya. Dia berkata, "Bagus, bagus. Kamu seperti kamu bertahun-tahun yang lalu." Petik 2. Juzi mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia benar-benar tersentuh, dan hanya bisa menghela nafas. "Maaf, Yang Mulia, bahkan jika aku belum pernah bertemu Huo Yuhao, aku masih tidak akan jatuh cinta padamu. Saya hanya bisa menganggap Anda sebagai dermawan saya." Su Tianran tidak tahu apa yang dipikirkan Juzi. Saat dia melihat kulitnya yang halus, tatapan penyesalan muncul di matanya. "Sayang sekali aku tidak bisa, kalau tidak, Juzi memang akan menjadi pasangan yang sempurna." Ikuti rencananya, dorong mereka ke sisi barat. Semua tim rekayasa jiwa di 3 arah lainnya, waspadai peringatan tertinggi Anda. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri dari ketiga arah itu. Petik 2. Ya. Juzi buru-buru mengakui kata-katanya sebelum dia berbalik dan bergegas pergi. Tanda tanda hubung. Pada titik ini, seberkas cahaya yang mengalir bersinar di langit. Garis cahaya ini sangat istimewa. Setelah naik ke langit, itu berubah menjadi entitas hijau aneh seperti berkilauan. Itu tetap di langit untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Semua orang dari Akademi Shrek segera melihat seberkas cahaya ini saat mereka mundur. Penatua Swan sangat senang. Dia meninju lengan kirinya dengan tangan kanannya dan berteriak, "Bagus." Sama seperti dia terkejut, seberkas cahaya merah naik ke langit. Itu membentuk entitas yang sama dengan garis cahaya sebelumnya. Ekspresi Penatua Swan berubah, dan dia berkata, "Pergilah. Pergi segera ke barat." Petik 2. Dubusi terbang tidak jauh dari Penatua Swan. Ketika dia melihat semua orang dari Akademi Shrek mengubah arah mereka ke arah barat, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Swan kecil, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar berpikir mereka tidak membuat jebakan ke arah itu?" Petik 2. Penatua Swan tertegun. Sepertinya tubuh sekte juga disiapkan. Namun, mereka punya rencana sendiri. Meskipun mungkin ada jebakan di barat, mereka tidak mungkin menembus pertahanan di 3 arah lainnya. Dia masih harus memastikan keamanan tim Shrek dan Tangsek. Kedua tim ini hanya bisa pergi setelah mereka selesai bertanding di final pada hari berikutnya. Mereka tidak bisa keluar saat hari gelap. Kalau tidak, putus dengan sekte tubuh mungkin merupakan pilihan yang baik. "Orang tua yang aneh, kita punya rencana kita sendiri. Kami akan bertemu lagi. Biarkan saya memberi Anda peringatan, segera tinggalkan kota. Jangan terus tinggal di sini." Setelah dia selesai berbicara, Penatua Swan mengumpulkan semua orang untuk bertemu Zhang Lexuan dan yang lainnya, yang baru saja keluar dari jalan mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke barat. Dubusi agak terpana.
Namun, dia dengan bijak memilih untuk mempercayai Penatua Xuan pada titik ini. Dia juga memberi isyarat kepada orang-orangnya dan orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo untuk melarikan diri ke arah lain. Tanda pisah. Mereka sangat teliti dalam misi ini. Mereka dengan cepat bergegas menuju jalan-jalan, dan mengikuti rute yang telah ditentukan untuk bertemu dengan Su Jiu-Jiu dan Weina. Kakek buyut, apakah kita berhasil? Tanya Weina dengan cemas. Dubusi sedikit kesal ketika dia menjawab, tidak. Pertahanan mereka terlalu kuat. Long Xiaoyao memang tak tahu malu di sana. Ayo pergi, cepat. Saya melihat semacam sinyal dari Shrek Academy sebelumnya. Xuan kecil memperingatkan saya untuk segera meninggalkan kota. Mereka pasti telah mengatur sesuatu. Ayo segera pergi. Petik 2. Su Jiu-Jiu bertanya, Penatua Du, bukankah mereka dari Akademi Shrek pergi bersama kami? Dubusi mendengus dan menjawab, Xuan kecil sangat memperhatikan kemuliaan. Dia tidak akan pergi sebelum turnamen berakhir. Shrek Academy suka membual tentang seberapa terbuka dan terbuka mereka. Mereka tidak akan pergi sekarang. Ayo pergi. Lagi pula, kita tidak bisa menyimpan terlalu banyak orang di toko kita. Saya yakin Shrek tidak akan banyak menderita, mengingat kemampuan mereka. Kalau dipikir-pikir, aku cukup bersemangat untuk mengetahui kejutan apa yang Little Xuan akan berikan padaku. Cepat, instruksikan orang-orangmu untuk pindah sekarang. Petik 2. Baiklah. Su Jiu-Jiu juga tidak menunda, dan dengan cepat memberikan perintah. Tanda pisah. Di sisi lain, Penatua Xuan dengan cepat pergi bersama yang lainnya dari Akademi Shrek. Zhang Lexuan berhasil menyusulnya. Penatua Xuan, apakah kita akan kembali dulu? Kami masih memiliki turnamen besok. Petik 2. Bab 345, Roti Kukus. Penatua Xuan tidak ragu ketika dia mendengar kata-kata Zhang Lexuan. Tidak, apakah kamu tidak melihat sinyalnya? Hijau berarti dia sukses, dan merah berarti bahaya. Kalian harus bersembunyi di luar kota sebentar, dan kembali ketika fajar menyingsing. Kami akan bersembunyi di suatu tempat di pinggiran barat, dan bersiap untuk memperkuat Huo Yuhao. Jika sesuatu terjadi padanya di turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant, akan mudah bagi kita untuk mengantarnya pergi. Huo Yuhao masih berpartisipasi dalam kompetisi di pinggiran barat, dan ini adalah salah satu alasan paling penting mengapa Penatua Xuan tidak ingin pergi dengan Dubusi dan yang lainnya. Huo Yuhao adalah masa depan Shrek. Zhang Lexuan sedikit khawatir dan cemas. Bagaimana dengan Bebe? Dia masih di hotel. Haruskah saya mencarinya? Petik 2. Penatua Xuan menghela nafas dan berkata, kamu tidak berpikir jernih karena kamu terlalu khawatir, Lexuan. Apakah Anda benar-benar berpikir, dengan ketelitian Huo Yuhao, bahwa ia tidak memikirkan Bebe? Sinyal bahwa dia baru saja mengirim berarti bahaya, tetapi mereka baru saja pergi dari sana. Selain itu, ia harus melanjutkan di turnamen rekayasa jiwa elit Radiant City, jadi ia hanya akan muncul kembali setelah kompetisi berakhir, apapun yang terjadi di kota. Ada lebih dari cukup waktu baginya untuk mengirim seseorang untuk menjemput Bebe antara sekarang dan kemudian. Petik 2. Zhang Lexuan menggigit bibir bawahnya. Memang benar, dia tidak berpikir jernih karena dia terlalu khawatir. Meskipun orang itu, dia menatap Penatua Xuan dengan sepasang mata yang cerah dan bersemangat. Penatua Xuan, saya masih belum yakin. Penatua Xuan merasa sedikit tidak berdaya. Baiklah, kamu bisa pergi, tapi hati-hati. Saya khawatir kota ini akan berada di bawah darurat militer, dan Anda harus membawa Bebe keluar dari kota sesegera mungkin begitu Anda bertemu dengannya. Bertemu dengan kami di pinggiran barat. Petik 2. Ya, suara Zhang Lexuan hampir tidak jatuh sebelum dia terbang keluar dan menghilang dalam sekejap mata. Penatua Xuan tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya, karena Zhang Lexuan cukup kuat untuk menantang bahkan Dou Luo berjudul. Selain itu, dia adalah salah satu dari orang-orang yang memimpin tim finalis di turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan hal-hal jika dia tidak bertopeng ketika dia memasuki kota. Tanda pisah. Di pinggiran barat, alis rajutan Ye Yulin akhirnya rileks. Warna-warna di langit di atas Radiant City berubah terus-menerus. Orang normal tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi orang yang kuat seperti dia bisa. Ini terutama benar karena dia adalah Starsky Dou Luo, jadi dia secara alami lebih sensitif tentang semua yang terjadi di langit. Sisi lain akhirnya menetap, dan sepertinya kekaisaran mengendalikan situasi. Ye Yulin mendukung Su Tianran.
Selain itu, dia adalah salah satu anggota komite utama ketika istana kerajaan sedang dirancang, jadi dia sangat berpengalaman dalam kemampuan pertahanan istana kerajaan. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa bahkan jika Ultimate Douluo tiba di atas istana kerajaan kota Radiant, dia tidak akan memiliki waktu yang baik melawan mekanisme pertahanan istana kerajaan semua meledak pada saat yang sama. Mekanisme pertahanan utama istana kerajaan bahkan belum diaktifkan, yang berarti bahwa para penyusup tidak layak mengaktifkan benteng mereka. Meskipun para pengganggu berada di langit, istana kerajaan masih akan menciptakan gangguan besar jika mereka menembakkan meriam jiwa kelas 8 dan kelas 9 yang tak terhitung jumlahnya ke arah langit, mungkin menanamkan kepanikan ke warga. Tapi semuanya sudah beres sekarang, yang berarti masalah ini telah terselesaikan. Kehebohan di kota telah tenang, tetapi turnamen mulai menyulut kegembiraan Ye Yulin. Lebih dari setengah dari waktu yang ditentukan putaran telah berlalu pada saat ini. Orang itu bernama Tang Wu belum memulai pada susunan formasi tunggal, dan gerakannya bahkan tampak lambat, seolah-olah dia sedikit lelah. Dia masih mengerjakan beberapa komponen lain-lain. Ye Yulin mengamatinya sebentar. Komponen-komponen itu memberinya perasaan menyegarkan, mata air, sambungan mekanis, dan yang lainnya memberinya inspirasi. Pemuda ini jelas sangat akrab dengan hal-hal ini dari cara dia bekerja. Satu-satunya masalah adalah, tidak peduli seberapa rumit dan indahnya benda-benda ini, peralatan jiwa membutuhkan susunan formasi untuk bekerja. Ye Yulin adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, dan dia secara alami dapat memahami beberapa niat Huo Yuhao setelah mengamatinya begitu lama. Pemuda ini ingin menggunakan sambungan mekanis unik dan komponen tertentu untuk menggantikan susunan formasi tertentu. Ya, pasti begitu. Namun demikian, alat jiwa berbentuk manusia membutuhkan terlalu banyak susunan formasi. Lebih dari setengah dari waktu yang diberikan telah berlalu, jadi bisakah dia menyelesaikan alat jiwanya jika dia belum memulainya? Ye Yulin menyukai kecepatan, stabilitas, dan teknik pemuda ini. Ini terutama benar karena pemuda ini lumpuh, tubuhnya lemah, tetapi kemauannya kuat, dan ini membuat Ye Yulin semakin tergerak untuk menerima dia sebagai muridnya. Meskipun dia tidak tahu di mana Huo Yuhao telah mempelajari keterampilannya, Ye Yulin adalah raksasa di antara pria di dunia insinyur jiwa. Dia tidak takut bahwa Huo Yuhao tidak mau menjadi muridnya. Tetapi dia mulai mengkhawatirkan pemuda ini karena waktu terus berlalu. Mungkinkah pemuda ini akan tersingkir dari babak ini, meskipun ia memiliki standar yang mengesankan, karena ia tidak dapat menyelesaikan alat jiwanya. Ye Yulin mulai merasa sedikit menyesal setelah dia mengerti apa yang coba dilakukan Huo Yuhao, karena dia tidak memperhatikan Huo Yuhao terlalu dekat dari awal. Oleh karena itu, ia hanya bisa memahami sebagian komponen mekanis halus yang sedang dikerjakan Huo Yuhao. Huo Yuhao juga sangat licik. Dia sedang membuat semua jenis komponen aneka, dan komponen ini ditempatkan secara acak di sekelilingnya. Hanya seseorang dengan tingkat kekuatan spiritualnya tidak akan merasa bingung, atau menemukan semuanya kacau. Huo Yuhao akan melakukan semua penjahitan, splitching, dan perakitan berbagai bagian mekanik di akhir segalanya. Dia benar-benar membuatku khawatir. Kapan tepatnya dia akan mulai membuat susunan formasi? Dia membuat beberapa bagian mekanik terlalu banyak, bukan? Dia memiliki lebih dari 200 komponen. Apakah dia benar-benar akan bisa menjahit semuanya menjadi alat jiwa berbentuk manusia? Saya senang saya memutuskan untuk datang ke sini hari ini. Saya harap anak muda ini bisa menunjukkan keajaiban kepada saya. Ye Yulin berdiri sehingga dia bisa mengamati proses kerajinan Huo Yuhao sedikit lebih baik. Ye Yulin bukan satu-satunya yang mengawasinya. Dari 7 hakim, ada 3 dari mereka yang mengamati pemuda yang lumpuh ini, yang memiliki bagian logam di sekitar meja kerajinannya dan di tanah di sekitarnya. Wakil pendiri Holy Ghost Sect sedang duduk diam di dalam area istirahat di bawah panggung kompetisi. Dia sepertinya tidak tahu apa yang terjadi di dalam Radiant City, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia hanya mendengus pelan ketika berita tentang apa yang terjadi sampai padanya. Gerutuannya penuh penghinaan, senyum tipis muncul di wajah Namong Wan. Sepertinya beberapa orang telah menyelipkan ekor dan berlari. Jika mereka memilih sisi barat, maka jadilah itu. Turnamen ini sangat penting bagi mereka, tetapi itu tidak cukup penting bahwa wakil pendiri dan keempat tetua harus menahan benteng. Kehadiran mereka adalah untuk terus memberi tuan jiwa yang mencoba untuk mengeluarkan kesan bahwa front barat masih dipertahankan, kecuali itu sedikit lebih lemah daripada sisi lain.
Tanggung jawab dasar Gereja Roh Kudus akan lengkap jika para penguasa jiwa berusaha menerobos sisi barat. Dahi Huo Yuhao mulai berkeringat. Avatar rohaninya telah terpisah dari tubuhnya terlalu lama, dan efek samping dari pemisahan ini akhirnya mulai terlihat. Kekuatan spiritual yang terpisah dari roh terikat secara erat dengan tubuh aslinya. Koneksi ini akan menjadi lebih lemah dengan berlalunya waktu, dan begitu koneksi ini benar-benar terputus, bagian yang terpisah tidak akan pernah kembali ke tubuhnya, dan menghilang begitu saja. Skydream Ichewon telah menyebutkan bahwa ini tidak cukup untuk mengancam kehidupan Huo Yuhao, tetapi dia pasti akan sangat terluka jika situasi seperti itu benar-benar terjadi. Itu juga berarti dia tidak akan bisa bersaing lagi. Tetapi beberapa hal tidak bisa diburu-buru. Ada banyak hal yang hanya bisa dilakukan setelah melakukan persiapan yang memadai dan perlu. Cepat, cepat, cepat. Huo Yuhao hampir selesai dengan komponen mekaniknya, dan dia sedang mempersiapkan logam langka yang dia perlukan untuk susunan formasinya. Namun, dia tidak bisa mulai mengukir dan memahat susunan formasinya dalam kondisi mentalnya yang lemah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Turnamen itu masih berlangsung, dan dia pasti akan menimbulkan kecurigaan jika dia berhenti melakukan apapun. Wakil pendiri Gereja Roh Kudus dan keempat tetua mengawasi segala sesuatu di atas panggung dari bawahnya, dan mereka semua adalah penguasa jiwa jahat dan Titlet Douluo. Tidak ada yang bisa memperkirakan apa reaksi mereka setelah mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengannya, dan satu-satunya pilihan jika kakak laki-lakinya yang kedua dan dia diserang adalah bersembunyi di dalam momok hantu. Tetapi jika itu terjadi, avatar spiritual Huo Yuhao tidak akan bisa kembali ke tubuhnya, dan ia akan terluka parah. Lalu bagaimana ia dapat mengatur dan menyelesaikan hal-hal yang akan terjadi sesudahnya? Lebih cepat, lebih cepat. Dia sudah menyiapkan bahan terbaik yang dia perlukan untuk susunan formasinya. Ada 18 logam langka berbeda dari segala macam warna yang tersusun di depannya, sementara komponen mekanis yang telah dia selesaikan sebelum ini berserakan di seluruh tanah. Ya, Huo Yuhao dan Xuan Ziwen telah membuat terobosan dalam penelitian mereka. Mereka telah berhasil menyederhanakan prinsip-prinsip senjata tersembunyi mekanis Tang Sekte ini, dan alat jiwa berbentuk manusia paling sederhana yang bisa mereka buat hanya membutuhkan 18 susunan formasi. Tangan Huo Yuhao tidak berani berhenti, dan dia hanya bisa menggunakan pisau pahatnya untuk mulai memahat logam langka ini menjadi bentuk dan ukurannya yang kasar. Hal-hal rincin harus menunggu. 18 keping logam langka dengan cepat diukir. Saya tidak bisa berhenti. Saya tidak bisa berhenti sekarang. Huo Yuhao bersikeras ide ini karena dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat apapun yang dia lakukan, dan dia tidak bisa mengungkapkan celah atau kelemahan. Kalau tidak, masalah akan muncul kembali bahkan ketika avatar rohaninya kembali ke tubuhnya. Para penguasa jiwa jahat itu mahir dalam berurusan dengan semua jenis roh. Apalagi yang bisa dilakukan Huo Yuhao tanpa membuat susunan formasi. Dia hanya bisa mulai merakit alat jiwanya yang berbentuk manusia. Huo Yuhao mengarahkan telapak tangannya ke tanah, dan 7 hingga 8 komponen terbang di depannya. Dia dengan cepat menyatukan mereka dan merakit sendi yang kecil dan gesit dalam waktu singkat sebelum dia menyedot beberapa komponen lain dan terus merakit semuanya. Proses perakitan jauh lebih sederhana daripada membuat potongan-potongan mekanik itu. Ada begitu banyak potongan sehingga orang lain merasa sedikit linglung memandang mereka. Namun, Huo Yuhao bahkan tidak perlu matanya untuk melihat, dan dia menggunakan teknik Capturing Crane Controlling Dragon untuk menyedot komponen-komponen itu kepadanya dan menyatukannya terus-menerus. Dia akan menempatkan setiap bagian mekanis yang relatif lebih besar dengan rapi di atas meja kerajinan sebelum pindah, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk merakit 100 bagian yang lebih besar. Jadi, dia akan melakukannya. Ye Yulin telah memperhatikan Huo Yuhao selama ini, dan dia menghela nafas kekaguman di dalam. Dia akan bekerja pada susunan formasi setelah semuanya selesai. Meskipun metode ini tidak layak untuk dipuji, bagian mekaniknya yang rumit dan indah terlalu indah. Saya ingin tahu apa yang dapat dilakukan alat jiwa ini. Saya harus berbicara dengan pemuda ini setelah turnamen. Senyum akhirnya muncul di wajah Huo Yuhao, dan tangannya mulai bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Dia mengumpulkan bagian-bagian mekanik di atas meja tulisnya sekali lagi, dan bahkan para insinyur jiwa kelas 9 yang memperhatikannya merasa sedikit bingung ketika dia menyelesaikan semua langkah halus dan halus itu. Insinyur jiwa kelas 9 ini memiliki mata yang bagus. Meskipun mereka tidak benar-benar mengerti untuk apa bagian-bagian mekanik ini,
mereka dapat mengatakan bahwa setiap bagian yang dibuat Huo Yuhao dirakit dengan kompak dan mulus. Seluruh bagian mulai muncul, dan semuanya menjadi lebih ramping. Keutuhan ini adalah hal yang paling menarik di mata seorang insinyur jiwa. Impresif. Tang Wu sangat jenius. Seorang pria tua yang duduk di sebelah Ye Yulin tidak bisa tidak berseru dengan kagum. 7 juri duduk di panggung kompetisi, sehingga suara mereka akan secara langsung mempengaruhi pesaing jika mereka terlalu keras. Namun, hakim ini masih mengatakan kata-kata ini pada akhirnya, jadi tidak sulit untuk membayangkan betapa terguncangnya dia dengan karya Huo Yuhao. Ye Yulin mengangguk dengan lembut dan berkata, "Kamu juga sudah menyadarinya, Wang Tua." Pria tua yang dia ajak bicara membentak, "Ye, mataku masih bekerja." "Bagaimana saya tidak tahu. Namun, dapatkah Anda memberitahu keluarga mana yang mahir dengan bagian-bagian mekanik canggih itu?" Dia secara alami merujuk pada sekte-sekte insinyur jiwa. Ye Yulin menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya telah melihat alat jiwa yang didukung oleh bagian mekanik, tapi ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak bagian mekanik yang digunakan pada saat yang sama. Namun, saya punya firasat bahwa pemuda ini dapat menciptakan era baru dalam alat jiwa. Sepertinya kita salah sebelumnya." Petik 2. Wang Tua memaksa tawa dan berkata, "Tidak bisakah kamu bersikap begitu langsung? Saya semakin tua, jadi saya tidak bisa menerima pukulan seperti itu lagi. Meskipun aku tahu kalau jalan kita sedikit melenceng, kita hanya bisa melanjutkannya, sekarang kita sudah tua." Petik 2. Ye Yulin mendengus dengan jijik dan berkata, "Itu hanya pendapatmu. Saya tidak percaya kita tidak bisa mengubah jalan kita, dan saya masih sangat muda. Saya tidak akan kesulitan hidup selama 100 tahun lagi." Petik 2. Old Wang merenung sejenak, lalu menghela nafas redup ketika dia berkata, "Pengejaranmu yang tanpa henti untuk lebih, ini selalu menjadi perbedaan antara kau dan aku, dan ini juga alasan mengapa aku selalu menjadi satu kelas di bawahmu. Namun, tidak peduli seberapa tinggi Anda menghargai anak ini, Anda harus memanggil saya ketika Anda ingin membahas bagian mekanik dan alat jiwa yang menyatu setelah turnamen." Petik 2. Bagaimana dengan kita? Beberapa hakim lain tidak bisa membantu tetapi mengekspresikan diri mereka di sisi lain. Ye Yulin mengangkat tangan kanannya, dan layar cahaya yang kedap suara meliputi semua orang di dalam sehingga percakapan mereka tidak akan mempengaruhi kontestan yang masih bekerja keras. "Kalian semua sangat tak tahu malu. Anda bertingkah seperti nyamuk ketika melihat darah. Kalian bisa menonton dan mendengarkan, tetapi tidak ada yang bisa merebutnya dari saya. Anda harus mengerti bahwa saya telah membayar dengan darah dan keringat saya, dan saya telah mengeluarkan Sun Moon Divine Needle yang baru saja saya kembangkan," kata Ye Yulin penuh kebencian kepada para hakim lainnya. 6 insinyur jiwa lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Ye Yulin dalam hal status mereka dalam dunia insinyur jiwa, dan semua orang merasa sedikit tidak berdaya dan jengkel ketika mereka menyaksikan sikapnya yang dominan dan berwibawa. Wang Tua segera berusaha meredakan ketegangan. "Baiklah, itu sudah cukup. Old Ye, kami bisa melihat upaya Anda, kami tidak akan merebutnya dari Anda. Namun, semua orang telah menemukan ini pada saat bersamaan. Kami ingin belajar ini bersama. Selanjutnya, semua orang dapat berpartisipasi dalam penelitian ini bersama. Yang benar adalah, aturan turnamen ketiga organisasi omong kosong itu tidak masuk akal. Apa yang bersaing dengan insinyur jiwa? Selain alat jiwa itu sendiri, insinyur jiwa bersaing dengan desain dan kreativitas. Begitu banyak alat jiwa hari ini telah dikembangkan dari kreativitas dan inovasi. Saya pikir inovasi Tang Wu untuk mengintegrasikan bagian-bagian mekanik ke dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia sehingga dia tidak harus membuat begitu banyak susunan formasi sudah cukup untuk menjadikannya juara. Jika ada yang berani mencoba hidupnya di babak selanjutnya, Huff. Petik 2. Ye Yulin meliriknya dan berkata, "Apakah aku membutuhkanmu? Lihatlah ke langit. Apa itu? Apakah Anda pikir saya tidak berguna?" Petik 2. Salah satu hakim lainnya berkata, "Itu tidak terlihat bagus. 3 organisasi bawah tanah ini telah memberi kita begitu banyak. Jika kita merusak turnamen," Ye Yulin melotot ke arahnya, dan dia sepertinya akan meledak setiap saat. Dia menggeram, "Omong kosong. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Zhang Tua, apakah turnamen omong kosong ini penting dibandingkan dengan era baru alat jiwa?" "Apakah itu?" Zhang Tua jelas kehilangan argumen ini, dan suaranya menjadi sedikit lemah. "Baiklah, baiklah. Jika Anda berkata begitu, Old Ye. Namun,
Kami masih harus mencoba dan menghindari berlebihan. Selain itu, jika pemuda ini bahkan tidak bisa menyelesaikan alat jiwanya sebelum waktunya habis, dia bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam putaran berikut. Petik 2. Ye Yulin mendengus dingin. Tidak apa-apa jika dia tidak. Paling-paling, aku bisa membuat satu set jarum ilahi Sun Moon sebagai hadiah untuknya. Petik 2. Sangat ganas. Wang tua berpikir sendiri. Ye Yulin menjadi sangat tak tahu malu karena anak muda yang luar biasa ini. Dia menjelaskan bahwa dia akan mengklaim anak ini dengan paksa. Kasihan, sayang sekali, mengapa saya tidak bertemu dengan pria muda yang luar biasa ini sebelumnya. Para hakim berdiskusi di antara mereka sendiri di satu sisi, dan Huo Yuhao tampaknya merasakan hawa dingin di punggungnya di sisi lain. Dia mendongak tanpa sadar, dan dia bertemu dengan tatapan para hakim yang menatapnya dari dalam penghalang kedap suara mereka. Sial, aku pamer terlalu banyak. Hah. Saya seharusnya membuat alat jiwa dan menyatukan shell sebelum merakit semua bagian mekanik di dalam shell. Sayang sekali, lupakan saja, aku hanya akan bermain dengan mereka sebentar. Senyum ceria muncul di sudut mulut Huo Yuhao. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membesar-besarkan gerakannya ketika dia menatap ke atas ke langit, dan fitur wajahnya langsung menjadi kendur dan lesu. Para hakim telah memusatkan perhatian mereka kepadanya selama ini, dan mereka semua terkejut dengan perubahan ekspresinya yang tiba-tiba. Setiap insinyur jiwa akan memiliki reaksi yang sama pada saat seperti ini, tidak peduli di kelas apa mereka berada, dan mereka mengikuti mata Huo Yuhao ke langit. Tetapi mereka dengan cepat menyadari bahwa Huo Yuhao menatap ke dalam kegelapan, di mana tidak ada sama sekali. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika mata mereka beralih, seberkas cahaya yang menembus diam-diam melalui lapisan kedap suara di luar dan tanpa suara memasuki bagian belakang kepala Huo Yuhao. Kali ini, tubuh Huo Yuhao benar-benar bergetar. Ketika mata para hakim kembali ke wajahnya, mereka melihat bahwa Huo Yuhao memiliki pandangan pencerahan, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan terus menyatukan sendi mekanisnya. Wang tua menghela napas kagum. Orang ini sangat menakutkan. Sebenarnya saya pikir dia melihat sesuatu, tetapi ternyata dia hanya memikirkan beberapa teka-teki. Pengungkapan tiba-tiba untuk seseorang yang berbakat dan berkaliber pasti cukup bagus. Lihat, dia sedang mengerjakan susunan formasinya sekarang. Pisau pahatnya cantik. Apakah itu salah satu pisau pahat peringkat? Petik 2. Benarkan. Huo Yuhao mulai membuat susunan formasi di sisi lain. Pisau pahat di tangannya adalah pisau aneh yang warnanya benar-benar hijau, dan dipenuhi energi kehidupan. Ya, avatar spiritual Huo Yuhao yang terpisah akhirnya bergegas kembali pada saat itu. Ketika semuanya menyatu kembali, Huo Yuhao langsung merasakan semua kelemahan mentalnya hilang pada saat itu. Dia bahkan merasa seolah-olah sesuatu menjadi lebih murni di dalam dirinya pada saat itu. Ini luar biasa, Huo Yuhao menghela nafas kekaguman di dalam. Pada saat yang sama, Life Guardian Blade yang baru saja kembali kepadanya mulai menari di telapak tangannya. Avatar spiritual Huo Yuhao telah membantu ketiga gadis itu menyelesaikan operasi mereka, dan dia telah membantu mereka melakukan beberapa hal lagi sesudahnya sebelum mereka pergi untuk bertemu dengan Su Sanshi dan Jiang Nanan. Huo Yuhao mengatakan kepada mereka untuk kembali ke Brilliant Delight Hotel dan membawa Bei ke pinggiran barat sebelum ia segera berpisah dari semua orang, dan avatar spiritualnya bergegas kembali ke tubuh utamanya secepat mungkin. Wang Donger adalah orang yang telah menembakkan 2 sinyal ketika mereka meninggalkan gudang bawah tanah. Senyum tipis bergetar di wajah Huo Yuhao, dia benar-benar ingin tertawa sekarang. Senyumnya penuh kepuasan. Kami mendapat banyak keuntungan hari ini. Kali ini, Kekaisaran Sun Moon telah memberi saya hadiah yang murah hati, dan saya telah meninggalkan mereka juga yang murah hati. Kedua hadiah ini seharusnya cukup untuk menunda rencana invasi mereka. Huo Yuhao merasa jauh lebih bersemangat saat memikirkan hal ini, dan tangannya secara tidak sadar mulai bekerja dengan kecepatan penuh. Ketujuh hakim itu setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 8, dan masing-masing dari mereka memiliki mata yang lebar dan rahang kendur saat mereka menatap Huo Yuhao. Gerakan Huo Yuhao sedikit melambat, tetapi setelah pencerahannya pada saat itu, ia mulai bekerja pada susunan formasi dengan cepat, seolah-olah ia telah disuntik dengan adrenalin. Logam langka pertama yang ia gunakan adalah logam khusus yang dikenal sebagai Diamond Essence Gold. Diamond Essence Gold dimurnikan dari emas. Biasanya, hanya 30 gram intan emas dapat dimurnikan dari 1 kilogram emas.
Logam langka ini jarang digunakan karena terlalu mahal dan mewah, tetapi karakteristik uniknya sangat mengesankan. Diamond Essence Gold adalah konduktor kekuatan jiwa yang sangat baik, seperti emas, dan struktur bias kompak Diamond Essence Gold dapat memperkuat gelombang kekuatan jiwa. Ada alat jiwa khusus yang dikenal sebagai penguat kekuatan jiwa, dan Diamond Essence Gold yang paling penting dalam menyusunnya. Penguat kekuatan jiwa hanya bisa diselesaikan menggunakan Diamond Essence Gold untuk membuat susunan formasi. Soul Power Amplifier tidak memiliki kelas, tetapi alat jiwa apapun dengan satu sebagai lampiran akan ditingkatkan oleh satu kelas, dengan pengecualian alat jiwa kelas 9. Hanya Duskwater Alliance yang memberikan Diamond Essence Gold kepada pesaing mereka. Di antara mereka, hanya meja kerajinan Huo Yuhao yang memiliki sepotong berlian essence sebesar kepalan tangan bayi. Ini adalah bias Namong Wan terhadap Huo Yuhao, karena Ye Yulin bukan satu-satunya orang yang ingin mengambil Huo Yuhao sebagai murid. Masih ada master dari aliansi Duskwater di Medan. Huo Yuhao hanya menemukan potongan intisari diamond ini melalui celah antara logam langka lainnya setelah menggunakan beberapa yang lain. Nilai benda ini tidak bisa diukur dengan uang, dan bahkan ketika itu dalam bentuk logamnya, sepotong Diamond Essence Gold memiliki nilai yang sama dengan alat jiwa kelas 8. Penguat kekuatan jiwa disebut-sebut sebagai alat jiwa kelas 9 yang sebenarnya bukan alat jiwa kelas 9, jadi tidak sulit untuk membayangkan mengapa Diamond Essence Gold begitu berharga. Diamond Essence Gold hebat, tetapi ia memiliki beberapa karakteristik uniknya sendiri, salah satu yang paling menonjol adalah betapa sulitnya itu. Berlian, dalam namanya tidak hanya menggambarkan kemampuan bias batinnya, itu juga menggambarkan betapa sulitnya itu. Diamond Essence Gold sangat keras sehingga bahkan insinyur jiwa kelas 9 akan memiliki waktu yang menantang menggunakan pisau ukiran mereka untuk mengukir dan memahatnya. Seseorang bahkan tidak akan bisa meninggalkan satu tanda pun pada Diamond Essence Gold jika mereka tidak didukung oleh kekuatan jiwa yang tangguh, atau jika mereka tidak memiliki pisau ukiran yang cukup keras. Tapi pisau pahatan hijau Huo Yuhao berputar-putar ketika para hakim mengawasi, dan pisau itu memotong intan-intan emas hingga debu dan partikel terbang ke segala arah. Diamond Essence Gold di tangannya dengan cepat terbentuk. Pisau pahatnya bukanlah pisau pahat berperingkat, salah satu hakim kelas 8 bergumam dengan percaya diri. Dia bukan seorang insinyur jiwa kelas 9, tetapi tidak ada orang lain yang membandingkannya dalam hal pemahaman dan penelitian tentang pisau pahat peringkat. Jika dia mengatakan pisau Huo Yuhao bukan pisau ukir peringkat, maka bukan. Ye Yulin mengerutkan kening dan berkata, jika tidak, maka orang-orang yang membuat daftar harus buta. Atau mungkin pisau pahat ini belum pernah muncul sebelumnya. Kita semua bisa melihat kekuatannya dari cara memotong Diamond Essence Gold seperti mentega. Pisau pahat ini mungkin yang terbaik yang pernah saya lihat saat memotong logam keras. Ini lebih baik daripada bintang fajar saya. Petik 2. Wang tua mengangguk dengan tulus dan berkata, itu benar. Saya pikir orang ini bahkan tidak menggunakan kekuatan jiwa, jadi pasti ada sesuatu yang aneh dengan pahatnya, dan itu bukan hanya karena itu sangat tajam. Saya menduga pisau ukiran itu sendiri membawa beberapa karakteristik khusus yang membuatnya sangat baik dalam memotong hal-hal sulit. Tetapi karakteristik ini mungkin sedikit terlalu kuat. Petik 2. Ye Yulin berkata, mungkinkah itu sesuatu yang aliansi Duskwater keluarkan untuk digunakan? Saya menjadi jauh lebih percaya diri pada anak ini. Petik 2. Penatua Zhang tertawa dan berkata, benar. Aliansi Duskwater sangat cerdik dan lihai, namun mereka bersedia mengambil Diamond Essence Gold untuk dia gunakan. Tidak sulit membayangkan berapa banyak penekanan yang mereka berikan pada pemuda ini, dan akan aneh jika Anda atau mereka tidak percaya padanya. Petik 2. Ye Yulin tersenyum dan berkata, lalu kita akan dengan sabar menunggu pemuda ini untuk menyelesaikan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Dia sudah menjadi juara hari ini di hatiku. Murid-muridnya tiba-tiba melebar saat dia mengucapkan kata-kata ini, dan dia berseru dengan terkejut, betapa seorang pria. Dia sudah selesai dengan susunan formasinya. Petik 2. Benarkah itu? Huo Yuhao tampaknya sudah selesai mengukir dan memahat sepotong berlian essence di tangannya. Selanjutnya, Huo Yuhao mengambil botol kecil dari suatu tempat dan mengangkat tangannya. Semua debu berlian essence gold yang terlepas dari pemotongan dan ukirannya tersedot ke dalam botol. Ini adalah barang bagus, dan bahkan debu serta pecahannya memiliki kegunaan dan efek khusus. Huo Yuhao mulai mengerjakan susunan formasi keduanya setelah itu. Dia tidak menggunakan alat bantu apapun,
dan memegang sepotong logam langka di tangan kirinya sementara dia menggenggam Life Guardian Blade dengan tangan kanannya, dan mengukir serta memahat dengan cepat. Debu dan partikel logam terbang ke segala arah sekali lagi. Kecepatannya saat ini lebih cepat daripada ketika dia membuat komponen-komponen itu dari sebelumnya, dan tangannya mulai meninggalkan bayangan. Keadaan saat ini di mana Huo Yuhao berada dalam kondisi terbaiknya untuk membuat alat jiwa. Dia telah menyembunyikan kemampuannya di babak sebelumnya, tetapi tidak perlu bersembunyi lagi di saat seperti ini, karena dia berada di babak final. Dia mungkin tidak akan bertemu orang-orang ini lagi setelah turnamen, setidaknya dengan hubungan yang baik. Mungkin mereka akan bertemu di medan perang suatu hari nanti. Life Guardian Blade-nya mengetuk sepotong logam di tangannya dengan ringan dan dengan cepat menyelesaikan 3 potongan melengkung. Mereka begitu tepat sehingga jika mereka diukur dengan penggaris, memotong sudut-sudutnya, mengiris dengan kecepatan kilat, mengebor dan lubang membosankan, jari-jarinya beralih terus-menerus dari teknik ke teknik halus. Huo Yuhao memang memiliki karakteristik unik dan luar biasa sebagai insinyur jiwa. Untuk satu, ia mungkin memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat daripada bahkan insinyur jiwa kelas 9 menilai turnamen ini, dan tidak perlu menyebutkan seberapa gesit tangannya, karena ia memiliki tangan giok misterius Tang Sekte dan pelatihannya dengan senjata tersembunyi. Semua itu, selain kekuatan spiritual Huo Yuhao membimbingnya, berarti dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kekuatan spiritualnya akan membimbing tangannya untuk bergerak dengan ketepatan luar biasa sesuai dengan apapun yang ia pikirkan. Sulit baginya untuk membuat kesalahan di seluruh proses. Huo Yuhao telah pulih dari kelemahannya setelah avatar rohaninya kembali ke tubuhnya, dan rasanya ada semacam sublimasi. Huo Yuhao menikmati perasaan ajaib ini ketika pisau ukiran di tangannya menari-nari, dan garis demi garis pola yang rumit dan indah muncul terus-menerus pada sepotong logam langka di tangannya. Dia benar-benar dalam mood untuk membuat alat-alat jiwa, dan dia sekarang bisa memberikan seluruh hati dan jiwanya untuk upaya ini tanpa harus khawatir tentang hal lain. Xuan Ziwen telah berkomentar dalam kekaguman sebelumnya bahwa jika Huo Yuhao dapat menempatkan semua energi dan perhatiannya dalam membuat alat jiwa, ia mungkin bisa menjadi insinyur jiwa kelas 10 yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan semua bakat yang ia miliki. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi Douluo Transcendent karena Ultimate S-nya, sementara bakatnya dengan alat jiwa adalah unik dan dunia lain. Xuan Ziwen bahkan percaya bahwa bakat Huo Yuhao dalam membuat alat jiwa lebih unggul dari prestasinya sebagai guru jiwa. Namun, Xuan Ziwen juga memberitahu Huo Yuhao bahwa bakat sangat penting bagi insinyur jiwa untuk mencapai kelas 7. Namun, melanjutkan naik dari kelas 7 akan membutuhkan upaya 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Insinyur jiwa tidak akan pernah bisa maju jika mereka tidak menempatkan seluruh hati dan jiwa mereka dalam usaha. Karena itu, Huo Yuhao perlu membuat pilihan ketika ia menjadi sage jiwa 7 cincin. Huo Yuhao memberi Xuan Ziwen jawaban saat itu, dan dia telah membuat pilihan yang sama sejak dia menjadi insinyur jiwa. Pilihannya sederhana, dia akan menjadi guru jiwa yang menggunakan alat jiwa, dan ini akan menjadi arus utama di masa depan. Dia tidak akan pernah menyerah dalam perjalanannya sebagai seorang guru jiwa, karena dia ingin memanjat sampai ke puncak, dan juga karena dia harus terus berjalan untuk Sky Dream Ichewom, Ice Empress, dan Snow Empress. Dia tidak punya pilihan selain bekerja keras pada kultivasinya. Huo Yuhao menyampaikan pendapatnya kepada Xuan Ziwen. Tujuannya untuk masa depan itu sederhana, dia ingin menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kekuatan master jiwa, dan tujuannya akan lengkap ketika alat jiwa bisa sepenuhnya menjadi amplifier bagi para master jiwa. Susunan formasi kedua Huo Yuhao dengan cepat terbentuk, dan dia tidak melambat sama sekali. Ketujuh hakim itu adalah insinyur jiwa tingkat atas, dan mereka secara alami dapat berhubungan dengan keadaan saat ini di mana Huo Yuhao berada. Ini adalah keadaan yang mereka inginkan ketika mereka membuat alat jiwa. Keadaan di dunia insinyur jiwa ini dikenal sebagai tubuh dan pikiran sebagai satu. Seorang insinyur jiwa tidak bisa secara eksplisit mengejar keadaan ini, mereka perlu bersemangat, memiliki fondasi yang sangat dalam, dan memiliki tingkat kultivasi dan kekuatan spiritual tertentu sebelum mereka dapat mencapai keadaan ini. Insinyur jiwa harus memasuki tubuh dan pikiran ini sebagai satu negara untuk membuat alat jiwa kelas 9. Insinyur jiwa yang khas tidak memiliki deteksi spiritual Huo Yuhao, sehingga mereka tidak akan membuat kesalahan,
dan dengan demikian mereka hanya bisa mengandalkan mencapai keadaan tubuh dan pikiran sebagai seseorang untuk dengan lancar menyelesaikan hal yang sangat canggih seperti alat jiwa kelas 9. Ketua Hakim, Starsky Douluo, yang juga seorang insinyur jiwa kelas 9, menatap Huo Yuhao sampai matanya tampak agak serakah. Ajaib sekali, dia benar-benar ajaib, saya tidak peduli siapa gurunya, saya harus membawanya ke sisiku. Bakat ini adalah sesuatu yang didambakan dan diinginkan oleh semua insinyur jiwa. Kemajuan para insinyur jiwa lainnya bertentangan dengan proses Huo Yuhao. Mereka praktis dilakukan dengan susunan formasi mereka, dan sekarang mulai dengan santai menempa bagian-bagian alat jiwa mereka. Putaran teknik turnamen akan datang kemudian. Karena itu, setiap kontestan berencana memiliki waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri setelah menyelesaikan alat jiwa mereka, sehingga mereka dapat direvitalisasi untuk penilaian teknik yang tidak diragukan lagi setelah itu. Para kontestan mulai melirik musuh mereka pada titik ini, sekarang mereka relatif kurang tegang dari sebelumnya. Huo Yuhao dengan cepat menjadi fokus perhatian mereka. Tidak mungkin mereka tidak bisa memperhatikan Huo Yuhao, ada alat jiwa berbentuk manusia setinggi 2,5 meter, berdiri tepat di sebelahnya. Salah satu kontestan kamar dagang Alto menekan alu dan mortir di tangannya dengan cara yang salah ketika dia melihat alat jiwa berbentuk manusia itu, menyebabkan dia membuang sepotong logam langka. Dia hampir menghancurkan tangannya sendiri. Insinyur jiwa lainnya merasakan bola mata mereka bermunculan ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao, hanya Heka itu yang bisa menjaga sikapnya yang tenang dan tenang, karena dia tidak memandang Huo Yuhao. Alat jiwa berbentuk manusia, dia benar-benar membuat alat jiwa berbentuk manusia di turnamen ini. Tang Wu ini ajaib, sudahkah Anda menyelidiki identitasnya? Wakil pendiri sengaja menekan suaranya saat dia berbicara. Nangong Wan buru-buru menjawab dengan hormat dan berkata, saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki, tetapi kami tidak menemukan apa-apa. Rasanya seperti Tang Xi dan Tang Wu muncul begitu saja. Mereka memiliki pelayan sebelum ini, jadi saya pikir mereka datang dari sekte, tapi kami sudah memeriksa setiap sekte, dan tidak ada. Namun, saya tidak berpikir identitasnya dan dari mana asalnya adalah penting. Dia berpartisipasi dalam turnamen ini untuk hadiah, dan itu berarti dia tidak begitu kaya. Segala sesuatu yang lain tidak akan menjadi masalah, kita hanya harus mencuci otaknya. Petik 2. Dumbas, wakil pendiri itu mendengus dingin. Nangong Wan merasakan jantungnya berdetak kencang, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia membungkuk dengan hormat dan berkata, maafkan saya, wakil pendiri. Mohon saran. Bab 346, Balap Melawan Waktu. Wakil pendiri itu menjelaskan dengan dingin, dia adalah seorang insinyur jiwa, bukan seorang guru jiwa. Hal-hal yang harus dia lakukan memerlukan kreativitas dan inovasi. Jika kita mencuci otaknya, ingatannya akan sangat memburuk. Lebih mudah bagi guru jiwa karena kita dapat membimbing mereka dan melatih mereka sehingga mereka mendapatkan kembali ingatan mereka di bawah kendali kita, tetapi bisakah dia mendapatkan kembali ingatannya tentang proses yang sehalus dan serumit alat-alat jiwa? Kita harus fokus menariknya ke pihak kita tanpa mencuci otaknya. Petik 2. Nangong Wan buru-buru menunduk. Iya nih, kami telah mengambil peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk mengikatnya. Yang ingin saya katakan adalah, jika dia tidak ingin menyerah, kita dapat mempertimbangkan untuk mencuci otak jika kita tidak punya pilihan lain. Petik 2. Baik, jangan biarkan dia meninggalkan pandangan kita setelah turnamen ini, wakil pendiri terus mengajarinya dengan suara dingin. Jika mereka yang akrab dengan Huo Yuhao tahu semua yang terjadi di sini, mereka akan berpikir, kue lezat ini akan dicari dimanapun dia berada. Tanda pisah. Di dalam Radiant City, bayangan terbang melewati lagi dan lagi saat mereka turun dari langit ke halaman di samping Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Masalah di istana kerajaan telah diselesaikan, sehingga insinyur jiwa tingkat tinggi yang bertanggung jawab untuk menjaga gudang penting bergegas kembali secepat mungkin. Mereka menjaga tempat yang penting secara strategis, dan mereka akan berada dalam masalah besar jika sesuatu terjadi. Ada 8 insinyur jiwa tingkat tinggi yang berjaga di sini. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki tua yang tinggi, tetapi sedikit kurus. Matanya terbenam jauh ke dalam rongganya, dan kulitnya sangat hitam. Dia tampak seperti berbagi darah yang sama dengan keluarga kerajaan. Tentu saja, sejak ayah Su Tianran, yang juga Kaisar Sun Moon saat ini, merebut tahta, warna kulit hitam keluarga kerajaan tradisional telah terus-menerus diencerkan oleh keluarga kerajaan saat ini.
Orang ini dilahirkan dalam keluarga kerajaan sebelumnya. Namun, dia adalah salah satu dari mereka yang memberontak terhadap tahta bertahun-tahun yang lalu, dan dia sangat dipercaya oleh Kaisar Sun Moon Empire saat ini. Namun, dia tidak mendukung Su Tianran, meskipun Su Tianran telah bekerja keras untuk mencoba membawanya ke sisinya. Nama pria ini adalah Su Guozong, tapi dia sama sekali tidak loyal. Dia besar dalam untung dan uang. Dia telah membantu Kaisar saat ini merebut tahta bertahun-tahun yang lalu, dan mendapatkan obat-obatan yang banyak dan yang lainnya sebagai gantinya, yang merupakan cara dia mencapai peringkat budidaya saat ini. Mereka hanya menjaga gudang, tetapi penjaga ini diperlakukan dengan sangat baik. Kuncinya adalah otoritas mereka, hanya Kaisar sendiri yang bisa menyentuh logam dan peralatan langka di gudang ini, tidak ada orang lain. Bahkan putra mahkota tidak memiliki otoritas ini. Dia memegang kendali penuh atas inventaris dan semua yang ada di gudang ini. Kadang-kadang penyelundupan beberapa orang untuk dijual membawa keuntungan luar biasa, dan Su Guozong sendiri masih seorang pangeran. Dia dihormati, memiliki status dan pengaruh, dan adalah seorang pria dengan kekuatan dan otoritas nyata. Dia memiliki beberapa koneksi dengan militer, dan dia juga seorang insinyur jiwa kelas 9 sendiri. Su Guozong adalah salah satu karakter Sun Moon Empire yang lebih besar. Su Tianran selalu berusaha untuk mengikatnya, tetapi Su Guozong tidak pernah mengkonfirmasi sikap dan posisinya karena dia masih mengharapkan keuntungan dan manfaat yang lebih baik. Pada akhirnya, Su Tianran masih membutuhkan Su Guozong bahkan setelah dia naik tahta karena otoritas dan pengaruh Su Guozong di kekaisaran. Su Guozong adalah seorang pelit klasik. Dia tidak harus datang ke gudang ini setiap hari dengan status dan pangkatnya, dia bisa tinggal di rumah sendiri. Namun, menyimpan semua harta di gudang ini adalah salah satu kegembiraan dan minat terbesarnya. Ini terutama berlaku untuk barang-barang di lantai 2 dan 3. Li Chong adalah manajernya, dan dia sesekali menyelundupkan beberapa logam langka keluar dari gudang. Namun, dia hanya bisa mengambil dari lantai pertama, dan Su Guozong sangat jelas tentang segala sesuatu di 2 lantai lainnya. Su Guozong pergi ke istana kerajaan untuk melihatnya, dan kemudian bergegas kembali ketika mereka menyadari bahwa semuanya baik-baik saja. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak judul Douluo, betapa menakutkan. Situasi di Radiant City menjadi begitu kabur dan buram, jadi dia bergegas kembali sesegera mungkin karena dia khawatir tentang keselamatan gudang, dan juga tentang miliknya. Di mana lagi lebih aman daripada gudangnya 100 meter di bawah tanah. Selain itu, Huo Yuhao dan yang lainnya telah gagal menemukan sesuatu. Su Guozong memiliki istana bawah tanahnya sendiri di gudangnya, yang dilengkapi dengan segala yang dapat dibeli dengan uang. Istana bawah tanahnya bahkan lebih mewah dan mewah daripada rumah seorang pangeran. Di mana Li Chong? Mereka berjalan ke halaman dan memperhatikan bahwa semuanya tampak normal. Su Guozong merasa sedikit lebih yakin saat dia masuk. Di tempat ini, dia adalah satu-satunya yang memiliki setiap kunci. Dia adalah satu-satunya yang memiliki kunci untuk lantai 2 dan 3, tidak ada orang lain yang memilikinya. Tidak ada yang bisa menggelapkan apapun, bahkan jika mereka mau. Su Guozong memanggil bawahannya yang dapat dipercaya begitu dia memasuki halaman. Dia tahu tentang tipuan Li Chong dan bisnis mencurigakan yang kadang-kadang dia coba, tetapi Li Chong sangat kompeten dan cakap, sementara juga sangat loyal kepadanya, sehingga Su Guozong hanya bisa menutup mata dengan omong kosongnya. Semua orang di sini adalah pembantunya yang terpercaya, dan bagaimana dia bisa menjaga mereka di sisinya jika dia tidak memberi mereka manfaat untuk mengunci mereka. Selain masalah lain, logam langka di sini yang tidak dapat diukur dengan uang adalah salah satu alasan paling penting ia mampu menarik para insinyur jiwa tingkat tinggi ini. Di mana kamu, Li Chong? Ayo keluar, sekarang juga. Su Guozong merasa tidak enak ketika dia menyadari bahwa Li Chong tidak keluar untuk menyambutnya begitu dia masuk. Tetap tidak ada. Su Guozong memiliki banyak pengalaman, dan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Matanya terfokus saat dia menurunkan suaranya dan menggeram, waspada. Insinyur jiwa kelas 7 yang dia miliki bersamanya adalah semua individu tingkat tinggi, dan dia juga memiliki 3 insinyur jiwa kelas 8. Suara dentang terdengar ketika mereka merilis alat tanda tangan jiwa mereka dan mengaktifkan pelindung jiwa mereka, bahkan ketika para insinyur jiwa kelas 7 segera mencari di beberapa kamar di sekitar mereka. Namun, Li Chong tampaknya menghilang ke udara. Kamar-kamar lain semuanya kosong,
dan tidak seorang pun bisa terlihat. Di tempat ini juga tidak ada yang terjadi. Salah satu insinyur jiwa kelas 7 berjalan keluar dari sebuah ruangan dan tidak bisa menahan tawa ketika dia memberanikan diri. Tuan, mungkinkah dia minum anggur? Ekspresi Su Guozong berubah lagi dan lagi saat dia menggeram sekali lagi. Tidak, bukan itu. Li Chong selalu setia pada tugasnya. Bagaimana dia berani melangkah keluar dengan semua yang terjadi di luar sebelum ini? Cepat, mari kita periksa gudang. Petik 2. Dia mengaktifkan pelindung jiwanya saat dia berbicara, dan menyerbu ke ruang tengah. Dia membuka lemari pakaian dan mengetuk kode sandi ketika mereka melanjutkan ke lift yang menuju ke gudang. Lift dengan cepat muncul, dan semuanya tampak normal. Su Guozong membawa bawahan tingkat tinggi ke lift. Seorang insinyur jiwa kelas 7 mengetuk dinding elevator dengan ritme dan akrab. Mereka akan turun di lift ketika bergerak, dan kehilangan gravitasi yang kuat menghantam mereka di saat berikutnya. Bodoh, apa yang kamu lakukan? Su Guozong marah. Su Guozong secara alami tahu apa artinya kehilangan gravitasi ini, itu terjadi ketika perangkap lift telah dipicu. Ini bukan satu-satunya pintu masuk ke gudang, tetapi lift ini adalah satu-satunya pintu masuk di sisi mereka, jadi wajar saja jika memiliki mekanisme anti pencurian. Jika ketukan yang salah diberikan, elevator akan langsung meluncur ke bawah, dan akan macet setengah sebelum alarm berbunyi. Lift ini dibangun dari paduan hampir setengah meter, dan temboknya sangat kuat. Setiap pencuri atau pencuri yang terjebak di dalam lift ini tidak memiliki jalan keluar. Orang-orang telah membuat kesalahan dan terjebak di dalam lift sebelumnya, tetapi mereka yang mengikuti Su Guozong sudah lama menjadi bagian dari penjaga gudang ini, namun mereka masih membuat kesalahan lebih jauh lagi. Ini adalah waktu yang sulit. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Memang, lift meluncur turun beberapa puluh meter sebelum mereka mendengar suara berdenting lembut. Lift sekarang macet. Insinyur jiwa kelas 7 yang telah mengetuk dinding lift menatap tatapan menghina rekan senegaranya, dan kemudian pada ekspresi marah Su Guozong, dengan ekspresi canggung di wajahnya. Kurasa aku tidak salah mengetuk, tuanku. Kamu tidak berpikir begitu. Aku akan menjagamu saat kita keluar. Cepat, ribut. Dia mengambil kunci emas saat dia berbicara, dan memasukkannya ke dalam lubang kecil dan sederhana di dinding di sisi lain. Adegan aneh terjadi. Kuncinya masuk, tetapi lift jiwa tidak bereaksi. Sepertinya itu benar-benar macet, dan tidak bisa dipindahkan sama sekali. Seorang insinyur jiwa kelas 8 dari perusahaan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, dengar, Tuhanku. Kenapa tidak ada alarm? Petik 2. Su Guozong terpaku di tempat. Iya nih, jika sesuatu terjadi pada lift, alarm seharusnya berbunyi. Orang-orang dari Illustrious Virtue Hall akan disiagakan, dan alarm juga akan berbunyi di istana kerajaan. Ini adalah alasan mengapa ia menjadi marah ketika bawahannya melakukan kesalahan, karena orang-orang yang mengacau sangat memalukan baginya. Su Guozong memutar kunci emasnya dengan paksa beberapa kali lagi, dan mengkonfirmasi bahwa lift itu tidak bereaksi sama sekali. Wajahnya menjadi jauh lebih hitam dari sebelumnya. Ada yang tidak beres, seseorang mengacaukan lift. Cepat, buka saja. Insinyur jiwa kita yang berperang jarak dekat akan bekerja pada hal itu, sementara kita semua akan memecahkan dasarnya. Su Guozong memiliki banyak pengalaman, dan dia membuat keputusan dalam sekejap mata. Gudang mungkin telah diserang, dan meskipun ia memiliki keyakinan mutlak pada jebakan dan berbagai mekanisme alat jiwa defensif yang didirikan di dalam gudang, ia masih kikir, dan ia paling takut kehilangan hal-hal yang paling ia hargai. Selain itu, ada beberapa harta yang ia sukai di dalam istana bawah tanahnya. Tanda pisah, itu yang ke-9. Ye Yulin penuh kekaguman saat dia menghitung susunan formasi lengkap Huo Yuhao. Tang Wu telah menyelesaikan 9 susunan formasi dalam 1 jam. Berdasarkan kecepatannya saat ini, dia bisa menyelesaikan semua 18 susunan formasi dalam batas waktu 6 jam. 1 jam untuk 9 susunan formasi. Susunan formasi ini juga kelas 6, paling tidak. Para hakim merasa sedikit buruk tentang diri mereka sendiri. Itu bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan yang sama, tetapi tidak mudah untuk tetap berada dalam tubuh dan pikiran sebagai satu negara selama lebih dari 1 jam. Hakim-hakim ini kadang-kadang pergi selama 1 tahun penuh tanpa memasuki negara ini, tetapi Huo Yuhao berhasil mencapainya berdasarkan perintah. Susunan formasi seperti potongan-potongan seni rumit yang Huo Yuhao perlihatkan di meja tulisnya.
Huo Yuhao sendiri seperti mesin yang tidak membuat kesalahan sama sekali, mesin yang beroperasi dengan kecepatan dan efisiensi luar biasa. Hai, Ye Yulin menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya, sedikit tak berdaya dan jengkel. Penatua Wang berkata dengan mengejek dari satu sisi, apa? Anda berpikir tidak ada banyak yang bisa Anda ajarkan padanya, bukan? Yayasan anak ini dekat dengan standar kita sendiri. Selain beberapa susunan formasi top tier, konsep, dan prinsip, kami hanya lebih baik daripada dia di peringkat kultivasi. Saya pikir kemampuannya dekat dengan insinyur jiwa kelas 7. Mungkin kultivasinya belum mencapai tingkat itu, tetapi kemampuannya pasti ada di sana. Petik 2. Ye Yulin mengangguk pelan dan setuju, ya. Jika dia semudah penampilannya, kita para senior harus merasa bersalah. Meskipun dia lumpuh, aku sangat menyukainya. Siapa tahu, mungkin dia akan menciptakan keajaiban di dunia rekayasa jiwa kita di masa depan. Petik 2. Penatua Wang menghela nafas dan berkata, jangan terlalu memuji dia. Dunia tidak pernah kekurangan bakat dan keajaiban, tetapi mereka yang benar-benar berhasil dalam hidup, dan mungkin akhirnya menjadi legenda di zaman mereka, sangat sedikit dan jarang. Itu tergantung pada arahannya di masa depan. Saat ini, saya ingin melihat seberapa jauh dia dapat mengambil alat jiwanya yang berbentuk manusia dengan hanya 18 susunan formasi. Pernahkah Anda menyadari bahwa tidak satu pun dari 9 susunan formasi yang telah ia buat dipersenjatai? Menurut aturan turnamen, setiap orang hanya diperbolehkan memiliki satu alat jiwa. Dia akan melanggar peraturan jika dia memasang senjata eksternal. Petik 2. Ya, mari kita tunggu dan lihat. Jika dia sangat berbakat, maka dia seharusnya tidak tahu tentang aturan. Saya tidak berpikir kita bisa menebak apa yang dia lakukan tepat sebelum dia menyelesaikan alat jiwanya. Petik 2. Tanda pisah. Ke-10, ke-11, ke-12. Huo Yuhao terus menyelesaikan susunan formasi, satu demi satu. Jam kelima akan segera berakhir, dan seseorang telah menyelesaikan alat jiwanya pada saat ini. Kontestan pertama yang melengkapi alat jiwa mereka adalah Huang Zheng, yang mewakili aliansi Dusquater dengan Huo Yuhao dan Hekaitu. Alat jiwa Huang Zheng sangat khas baginya. Itu adalah lengan mekanik yang sangat besar, dan panjangnya 120 cm, dengan 3 cakar yang tajam di depannya. Seluruh lengan mekanik akan melekat pada lengannya sendiri, dan itu tampak mengkilap dan reflektif. Apa yang dilakukan alat jiwa ini hanya akan terungkap dalam putaran-putaran berikutnya. Alat jiwa yang bisa digunakan untuk turnamen tidak akan begitu sederhana atau standar, dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya hanya dengan melihatnya. Huang Zheng tidak meninggalkan posisinya setelah menyelesaikan alat jiwanya. Sebagai gantinya, dia menyilangkan kakinya dan hanya duduk di sana. Dia sepertinya memasuki meditasi. Seluruh tubuhnya terlihat sangat tenang dan teratur, dan dia tidak tampak tegang, tidak terburu-buru, atau terlalu lambat. Penatua ketiga di area istirahat di bawah panggung kompetisi mengangguk puas. Dibandingkan dengan Huo Yuhao, yang benar-benar membuat orang khawatir, murid saya menunjukkan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh insinyur jiwa yang luar biasa. Dia sangat tertarik pada Huo Yuhao, tetapi dia masih memiliki banyak kepercayaan pada muridnya. Hekaitu adalah orang kedua yang melengkapi alat jiwanya. Alat jiwa yang telah ia ciptakan menakutkan dan ganas. Hekaitu telah membuat meriam besar. Di permukaan, meriam ini tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa digunakan manusia pada umumnya. Huo Yuhao menggunakan banyak logam langka, tetapi alat jiwanya tidak selalu lebih tinggi dalam volume keseluruhan daripada meriam Hekaitu. Meriam Hekaitu lebih dari 3 meter. Bagian yang paling menakutkan dari meriamnya adalah mulut meriam, diameternya 2/3 meter. Meriam ini bisa digunakan untuk kolom rumah yang tebal jika ditempatkan secara vertikal, rasanya sangat tepat atau menopang berat badan. Turnamen ini menyediakan berbagai jenis logam langka, tetapi tidak ada banyak jenis satupun. Oleh karena itu, meriam besar Hekaitu tampak sangat mencolok dan mencolok ketika meriam itu berkedip dengan segala macam warna dari berbagai logam. Sayang sekali, jika ketujuh hakim itu mengevaluasi meriamnya yang besar, mengevaluasinya sebagai pemborosan total tidak mungkin lebih tepat. Dia Kaitu bahkan mungkin tidak bisa menggunakan meriam ini sendiri, dan bahkan jika dia bisa, itu masih sia-sia. Meriam besar ini adalah alat jiwa kelas 7, dan para hakim dapat melihat bahwa itu adalah meriam api kelas 7. Meriam Rapid Fire sangat berguna di antara alat-alat jiwa kelas 7,
karena mereka dapat menembakkan kedua peluru meriam kekuatan jiwa dan peluru meriam jiwa stasioner. Mereka bisa menembakkan semua jenis peluru antara kelas 4 hingga kelas 7. Namun, meriam-meriam cepat seperti itu dipasang di sebuah pangkalan, dan sebuah kereta harus menariknya. Sebuah benteng juga diperlukan di belakangnya sebelum seorang insinyur jiwa dapat mengoperasikannya. Tidak ada yang pernah melakukannya seperti dia tidak punya pangkalan, hanya sebuah meriam. Apakah semua susunan formasi di dalam laras meriam? Apakah dia akan membawa meriam di bahunya? Bahkan jika dia bisa menembakkan meriam ini, itu tidak akan gesit sama sekali. Meriam rapid fire-nya tidak bisa mengunci sasarannya, yang berarti bahwa ia harus mengandalkan matanya untuk presisi dan akurasi. Tanda pisah. Semua orang bekerja lebih cepat dan lebih cepat saat putaran memasuki jam terakhirnya. Sebagian besar kontestan telah memasuki tahap perakitan terakhir mereka, dan mereka secara konservatif merencanakan untuk menyelesaikan 15 menit sebelum waktu yang ditentukan habis. Hanya Huo Yuhao yang berbeda, dia memiliki 3 susunan formasi yang tersisa, dan susunan formasi ini tampak sangat canggih. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat masing-masing. Para kontestan lainnya menyelesaikan alat jiwa mereka satu demi satu. Ada 15 menit tersisa ketika kontestan ke-8 menyelesaikan alat jiwanya, sementara Huo Yuhao masih bekerja pada susunan formasi terakhirnya. Susunan formasi ini sangat besar, hampir sebesar kepala seseorang. Huo Yuhao juga menggunakan lebih dari satu jenis logam langka. Tanda pisah. Susunan formasi gabungan. Ye Yulin mengharumkan namanya sebagai hakim ketua, dan adalah orang pertama yang memahami apa yang dilakukan Huo Yuhao. Susunan formasi gabungan mengacu pada penggabungan beberapa susunan formasi untuk membentuk susunan formasi baru dan multifungsi. Ini tidak dapat dicapai dengan hanya menghubungkan beberapa susunan formasi bersama. Susunan formasi ini harus dibuat saling melengkapi, dan merupakan teknik yang hanya bisa digunakan oleh insinyur jiwa tingkat atas. Tidak heran dia membutuhkan waktu lama untuk susunan formasi terakhirnya, dia mungkin menggabungkan 3 susunan formasi yang berbeda. Apakah dia punya cukup waktu? Ye Yulin menatap jam pasir, ada sedikit yang tersisa. 1 jam adalah waktu yang sangat singkat ketika membuat alat jiwa. Penatua Wang berbisik, haruskah kita memperpanjang waktu? Ye Yulin menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu penting bahwa dia mengklaim kejuaraan? Kami akan membiarkan dia menyelesaikan produknya bahkan jika jam pasir habis sebelum dia melengkapi alat jiwanya. Dia bisa menjadi nomor 1 di hati kita, dan itu sudah cukup. Beritahu para kontestan yang telah menyelesaikan alat jiwa mereka bahwa mereka tidak diizinkan membuat suara, dan mereka tidak dapat mengganggunya. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Petik 2. Mulut Penatua Wang miring ketika dia berkata, kamu sangat bias. Ye Yulin mendengus dingin dan berkata, saya selalu percaya bahwa melindungi yang lemah adalah suatu kebajikan. Penatua Wang tertawa terbahak-bahak dan berkata, kebajikan yang luar biasa. Baiklah, aku akan pergi. Petik 2. 8 kontestan lainnya dengan cepat menerima pemberitahuan bahwa mereka harus menunggu di tempat masing-masing, dan mereka tidak diizinkan mengganggu Huo Yuhao bahkan jika waktu habis. Tanda pisah. Dahi Huo Yuhao dipenuhi dengan butiran keringat. Dia tahu bahwa dia berpacu dengan waktu, sementara seluruh hati dan jiwanya ada dalam produksinya, dan rohnya telah dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin. Huo Yuhao bahkan merasa bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar yang telah dia konsentrasikan dalam kondisinya saat ini secara halus mempengaruhi dan mengubah laut spiritualnya, ke titik di mana laut spiritualnya sedang mengalami semacam sublimasi. Pada saat ini, Permaisuri Es, Sky Dream Ichewom, dan Permaisuri Salju semuanya sangat sunyi di laut spiritualnya. Mereka takut membuat suara tunggal akan mengganggu atau menginterupsi dia. Huo Yuhao beruntung berada dalam kondisi saat ini. Dia telah memisahkan rohnya hari ini, dan avatar rohaninya telah menghabiskan waktu yang sangat lama di luar tubuhnya. Sebagian besar master jiwa bahkan tidak berani untuk mencoba sesuatu seperti ini, karena insinyur jiwa yang khas tidak memiliki 1 juta jiwa-jiwa seperti Sky Dream Ichewom di dalam lautan spiritual mereka yang melindungi asal spiritual mereka. Satu kesalahan bisa menyebabkan semangat mereka hancur berkeping-keping. Namun, percobaan Huo Yuhao berhasil. Selain itu, avatar rohaninya telah kembali tepat waktu pada saat yang genting, dan rohnya diintegrasikan kembali sementara kekuatan rohaninya menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Ini memberi Huo Yuhao pemahaman yang lebih baik tentang ranahnya yang tidak berwujud yang konkret,
dan saat itulah dia dengan cepat memasuki tubuh dan pikiran sebagai satu negara, mengkatalisasi kekuatan spiritualnya untuk bersirkulasi dengan kecepatan tinggi, dan dia bahkan berhasil mengkonsolidasikan sebagian dari dirinya, wahyu dari sebelumnya. Segalanya tampak seperti bersatu. Sebagian besar kekuatan spiritual Huo Yuhao telah ditingkatkan oleh Dewa musim gugur menusuk full moon yang telah dia konsumsi. Dia telah mengasimilasi ramuan obat, tetapi dia tidak pernah bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan spiritual yang telah disempurnakan dan ditingkatkan oleh ramuan ini. Pada akhirnya, tubuhnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan spiritualnya. Dia bahkan tidak akan mampu menyimpan begitu banyak kekuatan spiritual jika bukan karena mata takdirnya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya menyublim sekali lagi, dan sedikit lebih menyatu dengan tubuhnya. Proses integrasi ini setara dengan meningkatkan seberapa banyak yang bisa diambil oleh laut spiritual di otaknya, dan juga meningkatkan kompatibilitas kekuatan spiritualnya dengan tubuhnya. Semakin baik kompatibilitas, semakin ringan beban di tubuhnya ketika dia menggunakan kekuatan spiritual. Meskipun fisiknya tidak membaik, dia sekarang bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan spiritual. Awalnya, Huo Yuhao hanya membutuhkan susunan formasi tunggal untuk yang terakhir. Namun, dia masih terbenam dalam keadaan itu, dan dia memberi dirinya tantangan sementara dia merasa terinspirasi sehingga dia bisa memaksa dirinya untuk menjalani sublimasi ini pada tingkat yang lebih tinggi. Meskipun ini berarti bahwa ia mungkin gagal membuat alat jiwanya tepat waktu, kesempatan ini untuk menyublimkan kekuatan spiritualnya jauh lebih penting daripada turnamen ini. Tentu saja, Huo Yuhao pasti tidak akan mengakui bahwa fakta bahwa kekuatan rohaninya begitu halus dan efisien ada hubungannya dengan dia mencuri bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Tanda pisah. Sekte Tang telah bertemu dengan perusahaan Shrek Academy tidak jauh dari arena turnamen pinggiran barat. Zhang Lexuan mencapai hotel pada waktu yang hampir bersamaan dengan Su Sanxi dan yang lainnya. Zhang Lexuan akhirnya puas ketika dia mengetahui bahwa Huo Yuhao memang membuat rencana untuk Bei, tapi dia masih mengikuti anggota Tang Sekte saat mereka dengan cepat mengantar Bei keluar dari kota. Seperti yang Penatua Xuan katakan, Radiant City sekarang berada di bawah darurat militer ketika kerumunan tentara menyerbu ke kota. Semua orang tahu bahwa pasukan ini tidak bisa berbuat banyak melawan para insinyur jiwa yang kuat dan para penguasa jiwa, tetapi membawa mereka berkeliling lebih baik daripada tidak sama sekali. Paling tidak, para prajurit ini bisa membatasi pergerakan dan ruang bernapas mereka. Perjalanan keluar kota tidak terlalu berbahaya, mereka dengan mudah mengeksploitasi kekurangan tembok Radiant City. Zhang Lexuan membantu semua orang keluar kota, dan mereka bertemu dengan Penatua Xuan dan yang lainnya. Huo Yuhao sudah memberitahu semua orang sebelumnya bahwa ada banyak master roh jahat yang kuat di arena turnamen. Karena itu, Penatua Xuan mengatur agar semua orang beristirahat di sebuah hutan kecil beberapa kilometer jauhnya. Penatua Xuan secara pribadi memulai beberapa tugas pengintaian, karena sulit bagi kebanyakan orang untuk menemukannya dengan kemampuannya. Bocah ini mulai terlihat seperti seorang prajurit tertinggi, Penatua Xuan berpikir dalam hati, ketika dia menyaksikan Huo Yuhao di panggung kompetisi dari jauh, masih bekerja keras. Huo Yuhao telah memberikan kontribusi besar kali ini, dan Penatua Xuan dapat membatalkan hukuman Huo Yuhao dari terakhir kali ketika mereka kembali ke akademi. Sayang sekali Dubushi dan yang lainnya tidak bisa diandalkan. Kalau tidak, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jika saya membimbing mereka di sini. Mata Penatua Xuan mengalir dengan permusuhan dan pembunuhan saat dia terus berpikir. Jika dia bisa mengepung dan melenyapkan 3 organisasi bawah tanah, orang-orang gereja Roh Kudus, dan hakim insinyur jiwa itu, dampaknya pada Kekaisaran Matahari Bulan mungkin akan sebanding dengan membunuh Su Tianran. Tetapi Penatua Xuan sadar bahwa itu hanyalah sebuah fantasi. Ada 5 master jiwa jahat yang juga diberi gelar Douluo di sana, bersama dengan beberapa insinyur jiwa kelas 9 lainnya. Ada terlalu banyak individu yang sangat kuat di sana, dan orang-orang Akademi Shrek yang saat ini ada di sini tidak akan muncul tanpa cedera bahkan jika mereka bisa mengalahkan kelompok ini. Selanjutnya, pertempuran besar seperti itu membutuhkan waktu, sementara Kekaisaran Sun Moon jelas tahu bahwa Penatua Xuan dan yang lainnya sedang menuju ke sisi barat. Jelas bahwa Kekaisaran Sun Moon disiapkan. Jarum ilahi Sun Moon yang melayang di langit membuat seseorang bahkan sekuat Penatua Xuan merasa sangat terancam. Untungnya, Huo Yuhao telah memberitahu mereka tepat waktu,
dan Wang Donger dan yang lainnya memberitahu perusahaan Shrek Academy bahwa wakil pendiri Gereja Roh Kudus dan beberapa penatua ada di sana. Kalau tidak, Penatua Xuan mungkin akan memimpin semua orang untuk melakukan penyergapan. Mereka telah dipisahkan dari Sekte Tubuh pada saat ini, dan jika musuh dan bala bantuan musuh mereka berhasil mengelilingi dan menjebak mereka, Akademi yakin untuk mempertahankan kerugian besar. Penatua Xuan menimbang pro dan kontra, dan memilih untuk menahannya pada akhirnya. Tujuannya sekarang adalah sederhana, dia ingin memastikan bahwa Huo Yuhao dan He Keitu kembali dengan selamat. Operasi mereka akan dianggap selesai begitu itu terjadi. Setelah itu, mereka harus menunggu dan melihat kejutan yang menyenangkan dari sinyal hijau Huo Yuhao. Tanda pisah. Barel meriam yang telah menonjol dari struktur di dalam istana kerajaan Kekaisaran Sun Moon semuanya telah ditarik, sementara pembersihan dan perbaikan dilakukan dengan tertib. Su Tianran masih berdiri di tumpukan puing-puing yang menjadi ruang kerjanya, sementara pendiri Gereja Roh Kudus dan Jing Hongchen berdiri di kedua sisinya. Tuan-tuan roh jahat semuanya lenyap, tidak ada yang tahu di mana mereka menghilang. Kaisar Naga Douluo juga tidak terlihat. Seorang pelayan yang mengenakan jubah prajurit emas berlari ke Jing Hongchen dan membisikkan sesuatu di telinganya. Jing Hongchen mengangguk dan berjalan ke Su Tianran. Yang mulia, sisi utara, timur, dan selatan telah ditempatkan pada siaga tertinggi, dan masing-masing meriam stasioner kelas 9 masing-masing telah ditetapkan dengan benar. Mereka akan langsung disambar oleh senjata terkuat kita jika mereka berani menerobos dari salah satu sisi itu. Menurut laporan pengintai kami, mereka berpisah beberapa waktu lalu. Kelompok yang dipimpin Akademi Shrek pergi ke sisi barat, sementara tubuh sekte, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Bintang Luo dan yang lainnya memasuki rumah Viscount ke arah timur. Mereka belum melakukan apa-apa setelah memasuki mansion. Mereka tampaknya bersembunyi dan menunggu kesempatan. Petik 2. Menyembunyikan. Su Tianran sedikit mengernyit saat matanya terpejam. Dapatkan seseorang untuk memonitor mereka sedekat mungkin. Kita harus memaksa mereka untuk memilih sisi barat, dan saya tidak berpikir mereka hanya bersembunyi. Jika mereka telah terpisah dari kelompok Akademi Shrek, maka mereka pasti tidak akan menerobos dari sisi barat. Imperial Tutor, dapatkah Anda mengirim beberapa orang dari sisi Anda ke sana? Petik 2. Baiklah. Pendiri Gereja Roh Kudus mengangguk dan berbalik ketika dia menghilang ke dalam kegelapan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali. Aku sudah mengirim beberapa orang. Tanpa orang-orang Akademi Shrek, mereka harus membayar harga berdarah jika mereka ingin memaksa jalan keluar dengan orang-orang yang saya kirim dan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran bekerja bersama. Mengapa Anda tidak membiarkan kami melepaskan semua yang kami miliki ketika mereka ada di sini sebelum ini, Yang Mulia? Jika kami bertarung dengan kekuatan penuh kami dan jika Anda juga berpartisipasi, kami mungkin bisa mengalahkan lebih dari setengah dari seluruh perusahaan mereka. Petik 2. Mata Su Tianran berubah sedikit ketika dia tersenyum dan berkata, kami berada di dalam ibu kota Kekaisaran, dan kami juga berada di dalam istana Kekaisaran Radiant City. Jika kita melawan mereka dengan kekuatan penuh kita akan membuat mereka membayar harga berdarah, tentu saja, tapi kita sendiri juga akan mengalami kerugian besar. Selain itu, mereka memiliki begitu banyak judul Douluo, dan jika mereka mengabaikan aturan yang tak terucapkan dan menyerang kota, seluruh kota akan diboroskan. Bagaimana saya menjelaskannya kepada warga negara saya jika itu terjadi? Kami harus menghadapi mereka dengan pukulan berat kali ini, sambil memastikan bahwa kami menghindari kerugian sebanyak yang kami bisa di pihak kami. Tidak mudah bagi Anda dan gereja Anda untuk mengasuh anak-anak muda dan talenta juga, bukan? Petik 2. Dia tahu betul mengapa pendiri Gereja Roh Kudus menyarankan untuk bertarung di sini. Pria itu tidak peduli tentang kematian dan kehancuran, dan kematian begitu banyak warga sebenarnya sangat bermanfaat bagi Tuan Jiwa Jahat. Su Tianran ingin seluruh dunia turun ke dalam kekacauan, tetapi bagaimana dia bisa membiarkan Gereja Roh Kudus melakukan sesuatu seperti itu di sini? Yang benar adalah bahwa Su Tianran tidak begitu takut dengan Akademi Shrek dan Sekte Tubuh mengabaikan aturan pertempuran Douluo yang tak terucapkan. Sebaliknya, dia lebih takut bahwa tuan-tuan roh jahat ini akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah, dan bahwa mereka akan membunuh kerumunan warganya. Pendiri Gereja Roh Kudus mendengus dingin dan berkata, saya tidak bisa membiarkan bajingan kecil dari Sekte Tang melarikan diri. Aku akan mengubah setiap orang dari mereka menjadi zombie di bawah kendaliku. Dia membenci perusahaan Tang Sek sampai ke inti,
karena kematian beberapa tuan jiwa muda yang luar biasa telah memberikan pukulan berat baginya. Hatinya sakit untuk mereka. Su Tianran menjawab, "Jangan khawatir, Imperial Tutor. Perusahaan Shrek Academy pergi ke sisi barat, dan itu berarti mereka akan pergi dari sana. Selain itu, mereka tidak akan pernah menyerah kemuliaan yang telah mereka pegang begitu lama. Shrek Academy berhadapan dengan Tang Sek di final besok, jadi mereka tidak akan pergi sampai turnamen berakhir. Mereka telah meninggalkan kota untuk saat ini, tetapi mereka mungkin akan kembali setelah beberapa saat karena mereka tidak tega meninggalkan anak-anak muda elit itu. Saya dapat menjamin bahwa mereka semua akan tetap ada jika mereka terus menuju sisi barat, dan kita dapat menyimpannya di sini selamanya dengan membayar harga yang sangat kecil." Pendiri Gereja Roh Kudus memiringkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanda pisah. Waktu hampir habis. Tidak banyak pasir tersisa di jam pasir, dan bahkan Ye Yulin mulai merasa sedikit gugup. Tangan Huo Yuhao masih bekerja, dan tampaknya formasi 3-in-1 terakhirnya akan selesai. Bisakah dia membuatnya tepat waktu? Huo Yuhao adalah fokus perhatian setiap orang, dan banyak orang merasa cemas untuknya. Mereka yang paling peduli tentang hasil turnamen ini adalah mereka yang bertaruh dan menempatkan uang mereka di babak ini. Mulut dan tenggorokan semua orang kering pada saat ini. Tentu saja, tidak banyak orang yang memasang taruhan pada Huo Yuhao, dan banyak orang diam-diam mengejeknya. Mereka tidak tahu bahwa Huo Yuhao sedang membuat alat jiwa berbentuk manusia, tetapi benda ini sangat mirip seseorang, dan itu tampak sangat tangguh, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Ye Yulin menarik alat jiwa kedap suara di sampingnya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Jam pasir hampir selesai. Saya akan menghitung mundur dari 10 setelah butiran pasir terakhir turun sebelum putaran ini akan berakhir." Petik 2. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberi Huo Yuhao sedikit waktu lagi, sebanyak yang dia bisa. Tangan Huo Yuhao berhenti bergerak sejenak ketika dia mendengar suara Ye Yulin, tapi dia dengan cepat melanjutkan pekerjaannya. Pisaunya mengiris dan menciptakan 3 busur melengkung sempurna. Life Guardian Blade Huo Yuhao berkedip terus-menerus, menyentuh dan mempesona seperti biasa, sedangkan susunan formasi di depannya sekarang bersinar dengan cahaya lembut. Itu selesai. Ye Yulin, juri lain, dan mata para kontestan lainnya terbuka lebar. Susunan formasi akhir Huo Yuhao akhirnya selesai pada saat yang paling penting. Dan pada saat itulah butiran pasir terakhir turun dari jam pasir. Hitungan mundur sudah dimulai. 10, Ye Yulin mengangkat suaranya, tetapi juga dengan sengaja memperlambat hitungan mundurnya. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam setelah dia menyelesaikan susunan formasi. Dia hampir lupa bahwa kakinya tidak berfungsi, dan dia sebenarnya secara tidak sadar berusaha untuk berdiri. Kakinya tidak mendukungnya, tentu saja, dan tubuhnya bergoyang ketika dia hampir jatuh ke tanah. Ye Yulin merasakan jantungnya tenggelam ketika dia menyaksikan Huo Yuhao. Iya nih, dia terus-menerus membuat begitu banyak susunan formasi, dan selain apa yang dia buat sebelum ini, dia harus kelelahan dan menghabiskan. Dia tidak tahu bahwa Huo Yuhao tidak bertindak benar karena dia terlalu berkonsentrasi. Huo Yuhao menopang dirinya di atas meja agar tidak jatuh. Dia buru-buru mengambil 2 susunan formasi dan berbalik ke arah alat jiwanya yang berbentuk manusia. 9, 8, 7. Tidak peduli seberapa besar Ye Yulin ingin menjadi bias terhadap Huo Yuhao, dia tidak bisa membuatnya terlalu jelas di permukaan. Turnamen ini penting untuk perombakan ketiga organisasi bawah tanah. 6, 5. Gerakan Huo Yuhao cepat, dan dia menggunakan kenyataan untuk membuktikan pada Ye Yulin bahwa desain alat jiwanya yang berbentuk manusia layak dan rasional. Huo Yuhao memasang 9 susunan formasi dalam beberapa detik ini, dan ia bekerja keras agar sesuai dengan 9 susunan formasi yang tersisa. 4, 3, 2, 1, waktunya habis. Hentikan apa yang Anda lakukan, semuanya. Ye Yulin benar-benar mencoba yang terbaik, dan bahkan kalimat terakhirnya sedikit lebih menyeret daripada biasanya. Jepret, Huo Yuhao pada akhirnya tidak mengecewakan, dan dia menempelkan susunan formasi terakhir ke dalam dada alat jiwa berbentuk manusia saat Ye Yulin mengucapkan 3 kata terakhir. Huo Yuhao meletakkan tangannya di atas meja kerajinan di depannya saat dia berhenti, dan jelas bahwa dia sedikit terengah-engah. Huo Yuhao lelah, dan dia bahkan merasa sedikit lelah meskipun memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Dia telah memberi terlalu banyak dibandingkan dengan orang lain selama 6 jam terakhir.
Dia telah membagi avatar spiritualnya dan melakukan perjalanan ke gudang bawah tanah itu. Usaha itu telah menghabiskan energinya terus-menerus. Dia juga telah menyalurkan hati dan jiwanya untuk menyusun alat jiwanya, dan telah memasuki tubuh dan pikiran sebagai satu negara setelah avatar rohaninya kembali.